Kisah ini bermula di bawah cahaya bulan purnama yang menggantung anggun di langit malam. Seorang anak malang, yatim piatu tanpa kedua orang tua, tampak dikelilingi oleh teman-teman sebayanya yang tiada henti merundungnya. Sejak kecil, ia selalu dihina, dicemooh, bahkan dicap sebagai sampah yang tak berguna. Tahun demi tahun berlalu, hidupnya tenggelam dalam perundungan yang tiada akhir. Namun seiring ia bertumbuh dewasa, ia mulai bangkit. Luka-luka batin yang menumpuk berubah menjadi bara dendam. Ia membalas mereka yang selama ini merendahkannya, akan tetapi dunia justru berbalik menyalahkannya. Ia dituding sebagai hama, dijuluki seperti cacing yang menjijikan. Saat dewasa, orang-orang mulai menyebutnya dengan nama yang menggetarkan, Venomous Snake Spear dan Spear Demon. Dari titik itulah ia menapaki jalan darah, mendaki hingga puncak kekuasaan, menaklukkan semua yang berdiri di hadapannya. Pada akhirnya, sebuah gelar megah tersemat pada dirinya, Spear King. Pakaian yang melekat di tubuhnya hanyalah kain compang-camping yang telah dimakan usia. Makanan yang mengisi perutnya sekadar seporsi kentang kering setiap hari, namun baginya itu sudah lebih dari cukup. Satu-satunya tempat yang pantas ia sebut sebagai rumah hanyalah medan perang. Kala itu, di tengah riuhnya pertempuran, Shuji sang Spear King berdiri seorang diri, membantai pasukan musuh dengan tombaknya. Pemandangan mengerikan itu membuat para prajurit gemetar, tak berani mendekat, menjaga jarak karena tercekam oleh kekuatan luar biasa yang dipancarkannya. Monster bukan? Dia lebih pantas disebut demon. Apakah itu benar? Sang Spear King yang selama ini hanya terdengar dalam kabar angin? Di tengah ketakutan yang membekap barisan, seorang pejabat militer berteriak lantang, menyulut keberanian pasukannya. Hanya ada satu musuh di depan kalian. Jangan gentar, kita akan meraih kemenangan bila dia terbunuh. Maju. Kata-kata penyemangat itu pun membakar nyali mereka. Pasukan segera menyerbu serentak, tombak-tombak terhunus menghujam ke arah Shuji. Namun semua sia-sia. Dengan kecepatan tak terjangkau, Shuji menghindar dari setiap serangan, melompat tinggi ke udara, lalu menghunjamkan tombaknya untuk menewaskan pemimpin pasukan itu seketika. Kematian sang pemimpin membuat pasukan kalang kabut, namun mereka tetap menyerang bersama, mengerahkan keberanian terakhir mereka. Tapi tetap saja, Shuji menari di antara serangan-serangan itu. Ia bukan hanya menghindar, ia menebas, menikam dan mencabut nyawa mereka satu persatu. Di tengah pertarungan sengit yang tak mengenal henti, Shuji berbicara lirih dalam hatinya sendiri. Apakah aku memang terlahir hanya untuk hal seperti ini? Ataukah semua ini hanyalah sesuatu yang kupelajari? Namun satu hal yang pasti, aku telah merenggut begitu banyak nyawa, hanya dengan sebatang tombak di tanganku ini. Walau aku berhasil bertahan hingga akhir pada hari itu, pada akhirnya dendam dan kebencian dari jiwa-jiwa yang telah kutebas dengan tombakku menyusul langkah Shuji. Dia, yang dahulu dicap sebagai sampah hina, menemui ajalnya di medan perang. Begitulah seharusnya takdir berakhir untuk seorang hinaan dunia. Namun apakah semua itu hanyalah sebuah kesalahan? Ataukah justru inilah jalan takdir yang sebenarnya? Aku yang seharusnya mati membusuk di antara darah dan debu, justru mendapatkan kesempatan kedua, sebuah reinkarnasi. Maka dimulailah kisah baru. Kisah seorang sampah yang pernah digunjing dan dilecehkan, kini kembali lagi ke masa lalu. Singkat cerita, ketika Shuji terbangun, ia mendapati dirinya kembali ke tubuhnya di masa remaja. Jadi, aku tidak bereinkarnasi sebagai bayi. Tubuh ini masih remaja. Kalau begitu, ini pasti masa ketika aku masih bekerja sebagai pesuruh. Ketika Shuji sedang memperhatikan tubuh mudanya, tiba-tiba terdengar suara hiruk pikuk, teriakan keras yang menggema dari kejauhan. Saat ia menoleh, pandangannya tertuju pada sebuah pemandangan brutal. Dua kelompok saling bertarung tanpa ampun. Bandit-bandit hutan berhadapan dengan Biro Pengawal Howling Tiger, saling membantai demi hidup masing-masing. Siapa sangka, aku langsung dilemparkan ke tengah medan pertarungan, tepat sesaat setelah reinkarnasi. Saat Shuji masih memperhatikan pertempuran sengit itu, tiba-tiba seorang bandit hutan melangkah diam-diam dari belakangnya. Dengan suara dingin penuh ancaman, bandit itu berujar, "Apa yang kau lakukan di sini, bocah? Kurasa kau bukan bagian dari pengawal resmi. Jangan-jangan kau hanya seorang pesuruh rendahan?" Shuji menoleh, menatap tajam ke arah pria itu, matanya mengamati setiap gerak-gerik bandit tersebut.
Dalam benaknya ia berbisik, bandit hutan, sekumpulan berandalan yang hidup bersembunyi di balik pepohonan. Mereka membunuh tanpa ampun, merampas siapapun yang berani melintas. Tapi sorot matanya bergetar, tubuhnya kaku. Kebanyakan dari mereka hanyalah amatir yang mengandalkan keberanian semu. Namun sebelum pikirannya sempat lebih jauh, bandit itu sudah menghunus senjata, mengayunkan tajamnya dengan niat membunuh. Entah siapapun dirimu bocah, jika kau berada di pihak biro pengawalan ini, maka nasibmu sudah jelas, kau tetap harus mati. Namun Shuji, yang telah ditempa oleh pengalaman panjang dalam lautan peperangan tanpa akhir, tetap berdiri tenang menghadapi serangan yang datang. Dengan tatapan tajam, ia bergumam pelan, "Aku bisa membacanya, gerakanmu terlalu mudah untuk diprediksi." Sekejap kemudian Shuji meraih tombak yang diarahkan kepadanya, merebutnya dengan cekatan, lalu melancarkan serangan balik. Hanya dalam satu ayunan mematikan, bandit itu roboh meregang nyawa. Walaupun aku tak lagi mengenakan perlengkapan perangku, aku masih memiliki martial arts. Dan itu sudah lebih dari cukup. Begitu tubuh bandit itu terjatuh, Shuji segera menyerap esensi kehidupan dari tubuh yang tak bernyawa tersebut, menjadikannya energi internal miliknya. Ia berbisik dengan nada getir, "Meskipun dunia membenci teknik martial arts yang kugunakan, meskipun aku sendiri menjulukinya Demon Martial Art Technique, aku tidak punya pilihan lain. Aku memang kembali ke masa lalu, tapi belum sempat ia melangkah meninggalkan tempat itu, tiba-tiba sebuah serangan kilat datang menghujani dirinya. Hah, mati kau, dasar bocah. Hahaha, kena juga." Seorang bandit lain tertawa terbahak-bahak, bangga melihat anak panahnya menancap ke tubuh Shuji. Namun kegembiraan itu hanya sesaat. Sebelum ia sadar, Shuji sudah berdiri kembali, tanpa ampun menyerang balik. Dengan suara dingin Shuji menatap bandit itu. "Aku sudah menduga akan ada serangan tiba-tiba. Tapi, apakah puas hanya sampai di sini? Tidak memastikan musuhmu benar-benar mati. Hanya akan membuatmu sendiri terbunuh di medan perang." Ucapannya disertai tindakan kejam. Shuji mengangkat tubuh bandit itu yang telah menjadi mayat, lalu menancapkannya di tombak bersama tubuh bandit sebelumnya. Ia menatap keduanya, lalu tersenyum tipis. Sekarang berat tombaknya baru terasa pas. Matanya beralih ke medan pertempuran yang masih berkobar. Dengan tombak yang kini memikul dua tubuh tak bernyawa, Shuji melangkah maju. Biro pengawal Howling Tiger ini mengingatkanku pada masa lalu. Begitu ia tiba di tengah pertempuran, semua orang menatapnya dengan ngeri. Hening sejenak menyelimuti medan. "Apa-apaan orang itu? Apa yang sedang dia lakukan?" bisik prajurit dengan wajah pucat. Tiba-tiba dua bandit hutan muncul menghampiri Shuji. Dengan wajah murka mereka bertanya, "Ada apa ini? Siapa orang gila itu?" Salah satunya menatap Shuji dengan congkak lalu mengumumkan, "Aku adalah ketua bandit gunung." Namun Shuji tidak goyah. Ia justru menatap balik dengan sorot tajam, dingin, dan menekan tatapan seorang raja tombak yang pernah menguasai medan perang. "Ho, ternyata aku memang sedang mencarimu." Ketua bandit gunung menyipitkan mata, lalu menghunus senjatanya dengan amarah membara. Ia meraung keras, "Akan kuhapus senyum menjijikan di wajahmu itu. Mati kau." Namun teriakan penuh kebencian itu berubah menjadi keterkejutan. Dalam sekejap mata Shuji dengan tenang menghindari serangan cepat yang dilancarkan padanya. Gerakannya laksana bayangan sulit ditangkap mata. Saat sang ketua masih berusaha memahami apa yang terjadi, Shuji sudah melesat bagaikan kilatan petir, dan tombaknya langsung menusuk menghantam titik vital. Dengan suara dingin Shuji berucap lirik, "Kekuatan fisikmu memang cukup mengesankan, tapi sepertinya hanya itu saja yang kau miliki." Seketika, sekali tebasan mematikan dari tombaknya membelah tubuh sang ketua bandit menjadi dua bagian. Tubuhnya terjatuh terpisah, darah memercik liar di tanah. Inilah serangan yang sebenarnya. Orang-orang yang menyaksikan adegan itu menatap dengan mata melotot ketakutan. Sorak teredam menjadi jeritan panik. Dia mengalahkan bos hanya dengan sekali tebasan. Dasar monster. Namun, di tengah kekacauan itu, Shuji merasakan sesuatu yang berbeda. Tangannya menggenggam tombak, tapi beban yang ia rasakan justru semakin ringan. Kenapa terasa begitu ringan? Dengan tanpa ragu, Shuji meraih potongan tubuh sang ketua bandit gunung, lalu menancapkannya di tombaknya untuk menyeimbangkan kembali berat senjatanya. Pemandangan mengerikan itu membuat para bandit kocar-kacir.
berhamburan ke segala arah dengan wajah pucat pasi, histeris menyelamatkan diri. Shuji tidak memperdulikan mereka. Matanya hanya terpaku pada tombak yang kini memancarkan aura merah pekat, seolah berdenyut dengan kehidupan baru. Jadi begini rupanya. Dango 3 warna bandit hutan ini cukup bagus. Senyum tipis terbentuk di wajah Shuji ketika menyadari perubahan yang terjadi pada senjatanya. Dan dari momen itulah, sebuah legenda kelam kembali terukir, kisah kebangkitan sang Spear Demon yang tak tertandingi. Pertempuran itu ternyata berlanjut hingga malam menjelang. Api pertempuran masih menyala, teriakan, dentuman senjata, dan jeritan kematian saling bersahutan, menelan sunyi malam. Beberapa orang dari Biro Pengawal masih berusaha keras bertahan, mengerahkan tenaga terakhir mereka untuk melawan gerombolan bandit. Sementara itu, Shuji hanya berdiri tegak, diam, matanya mengamati seperti seorang hakim yang menilai hidup dan mati. Ia tidak ikut campur, sekadar memperhatikan pertarungan yang semakin brutal, hingga sebuah tubuh prajurit dari Biro Pengawal terhempas keras ke arah belakangnya. Dari sana muncul sosok bandit yang berbeda, tubuhnya kekar, matanya penuh amarah, dan setiap ayunan senjatanya mematahkan barisan pengawal yang menghadangnya. Ia berteriak lantang dengan suara yang bergemuruh. Sombong sekali kalian, para pemburu bounty. Kalian pikir siapa yang sedang kalian incar? Hah? Kalau memang kalian merasa sanggup, maju kemari. Shuji memperhatikan sosok itu dengan tenang. Lalu di sela riuh pertempuran, suara-suara berbisik merayapi telinganya. Arwah-arwah bandit yang telah ia bunuh. Itu dia adalah Igo, mantan bos kami. Bawa dia, ikutlah ke sini bersama kami. Bos itu kuat, bawa dia bersamamu. Shuji menutup matanya sejenak mendengar bisikan penuh dendam dari jiwa-jiwa yang terikat pada tombaknya. Lalu ia menjawab pelan, suaranya dingin. Jadi begitu, orang kuat itu ternyata mantan pemimpin kalian. Dia memang terlihat biasa saja di mata orang awam. Tapi baiklah, aku akan memenuhi permintaan kalian. Aku akan melahapnya juga. Bisikan arwah semakin riuh memanggil-manggil nama sang pemimpin lama mereka. Telinga sang bandit besar bergetar. Ia sontak berbalik dengan wajah murka. Siapa yang berani memanggil namaku dengan cara itu? Namun saat ia berbalik, sosok Shuji sudah berdiri tepat di hadapannya. Tanpa basa-basi, tombak Shuji menghantam deras, mendorong Igo hingga tubuhnya terpental keras menghantam tanah. Igo mendongak dengan wajah kaget, matanya membelalak melihat Shuji yang berdiri di hadapannya dengan aura kelam yang mencekam. Siapa kau sebenarnya? Apa-apaan orang gila ini? Menggantung tubuh orang di tombaknya. Tatapannya lalu tertuju pada mayat-mayat yang menempel di tombak Shuji. Namun keterkejutannya semakin menjadi ketika ia menyadari itu adalah anggota-anggota banditnya sendiri. Dan lebih mengejutkan lagi, tubuh-tubuh yang sudah membusuk itu perlahan membuka mulut, berbicara kepadanya dengan suara bergetar dari dunia lain. Kenapa hanya kau saja yang masih hidup, Igo? Ayo kemarilah, ayo ikut bersama kami, Igo. Igo yang mendengar suara-suara itu namanya terus dipanggil berulang-ulang oleh arwah rekan-rekannya, seketika lunglai. Rasa takut menelan dirinya bulat-bulat. Air mata bercucuran deras dari matanya. Ia menangis terseduh-seduh seperti seorang anak kecil yang kehilangan seluruh dunia. Namun Shuji yang saat itu sudah berada di puncak emosinya tidak menunjukkan belas kasihan sedikit pun. Dengan gerakan cepat ia mengayunkan tombaknya. Sekali tebasan brutal, tubuh Igo terbelah menjadi 2 bagian. Saat itu juga aura iblis, aura demon melesat keluar dari tubuh Shuji, menggelegar, mengguncang udara di sekitarnya. Shuji menatap mayat Igo yang terkapar, lalu berbicara dengan suara dalam, seolah pada dirinya sendiri. Dengan menyebut nama sebanyak 3 kali, seseorang dapat mengirim jiwa ke dunia bawah. Ketika panggilan ketiga terdengar, maka target akan terseret ke alam kematian. Sudah lama, aku tidak menggunakan ini. Matanya menyipit, ingatannya pun tertarik jauh ke belakang, ke kehidupan sebelumnya. Malam hari, bulan purnama bersinar terang, menggantung indah di atas hutan yang sunyi. Di tempat terpencil itu, Shuji muda berusaha bangkit dari jurang terjal tempat ia terjatuh. Nafasnya memburu, tubuhnya berlumur luka. Hampir saja. Sial, hanya karena aku seorang pemula, mereka melimpahkan semua tugas pengintaian padaku. Dengan penuh jerih payah, ia akhirnya mencapai puncak jurang.
Tubuhnya jatuh terkulai, bersandar pada sebuah batu besar. Ia mendesah penuh kejengkelan. Hah, dasar pasukan militer sialan. Katanya kalau aku bergabung, aku tidak akan kelaparan. Tapi ini tidak ada bedanya dengan saat aku masih jadi budak. Namun, di balik keluhannya, sebuah hawa mencekam tiba-tiba merayap dari belakang. Sesuatu mengintai. Kehadiran yang menakutkan, berat, menekan sampai-sampai membuat bulu kuduknya berdiri. Apa itu? Ada sesuatu di sana? Harimau atau hantu? Tidak. Apapun itu aku tidak boleh menoleh. Itu bukan sesuatu yang boleh kulihat. Jika aku berbalik sekarang, aku hanya akan mati sia-sia. Ketakutan merayap, nafasnya memburu, tubuhnya gemetar. Namun ketika ia mencoba melangkah pergi, suara itu terdengar, dalam, menggema, seperti berasal dari kegelapan itu sendiri. Apa yang sebenarnya ingin kau capai? Dengan berjuang sekeras itu hanya demi bertahan hidup? Hidupmu sekarang bahkan tidak lebih berharga dari seekor serangga. Bagaimana jika kau bertaruh? Ini mungkin kesempatanmu untuk mengubah takdir menyedihkan itu. Shuji terdiam. Ketakutan masih mengekang, namun rasa ingin tahu mendorongnya maju. Dengan suara bergetar, ia menjawab, "Dan bagaimana aku bisa mempercayai kata-kata itu?" Lalu dari balik kegelapan gua terdengar suara tawa rendah. Suara seorang pria tua, misterius, dalam penuh rahasia. "Haha, ternyata kau cukup berani juga bocah. Katakanlah, siapa namamu?" Shuji kemudian langsung menyebutkan namanya. Namun Pak Tua itu menatapnya dari balik kegelapan dan kembali bertanya dengan nada berat. "Kau bilang apa?" Shuji yang mulai merasa kesal menjawabnya lagi untuk yang kedua kali. Ekspresinya mengeras, urat di wajahnya menegang, kemarahan tampak jelas di matanya. Tetapi lelaki tua itu belum juga puas. Untuk ketiga kalinya, dengan suara yang lebih menusuk, ia bertanya, "Aku akan bertanya sekali lagi. Siapa namamu?" Rasa jengkel Shuji akhirnya memuncak. Ia berteriak menyebutkan namanya dengan penuh emosi. Namun sebelum suaranya selesai menggema, Pak Tua itu tiba-tiba sudah berada tepat di hadapannya. Dalam sekejap, tangan kurusnya yang mengerikan mencekik leher Shuji dengan kekuatan luar biasa, lalu mengangkat tubuhnya hingga tergantung di tepi jurang. Mata Shuji melebar, napasnya tercekat, kengerian menyelimutinya. Dalam satu helaan napas saja, dia bisa melesat dari jarak sejauh itu. Aku bahkan tidak melihatnya bergerak. Sosok di hadapannya bukan manusia biasa. Dialah pria yang kelak akan menjerumuskan Shuji ke jalan kegelapan, orang yang memberikan kepadanya kekuatan terlarang, demonic power. Gurunya, perwujudan kejahatan dalam dunia martial world, sang legenda hitam, Blood Demon, Kokofu. Ketika cengkeraman mautnya masih menghimpit leher Shuji, Kokofu berbicara dengan suara menyeramkan yang bergetar bagaikan mantra. "Jika ada seseorang yang ingin kau bunuh, tanyakan namanya 3 kali. Bergantung pada jawabannya, kau akan mampu menghabisi siapapun." Kata-kata itu terukir dalam-dalam di benak Shuji. Sebuah ajaran kelam yang selalu ia ingat setiap kali menumpahkan darah lawannya. Kembali ke pertempuran saat ini, Shuji mengamuk di tengah para bandit. Tombaknya menari liar, menusuk, menebas, merobek tubuh demi tubuh. Namun di tengah derasnya pertarungan, sebuah perasaan aneh menyergap pikirannya. Aneh, ini terasa berbeda. Kepalaku jauh lebih jernih dari kehidupan sebelumnya. Demonic power yang diberikan Kokofu dulu belum sempurna. Seharusnya kekuatan itu berakar di dantian dan meresap ke dalam tulang, lalu menutupi pikiranku dengan kegelapan. Tapi sekarang pikiranku begitu terang. Ada sesuatu yang berbeda. Shuji menghentikan langkahnya sejenak, tombak berlumur darah tergenggam erat di tangannya. Ia memejamkan mata, merasakan aliran energi yang bersemayam di dantiannya. Detik demi detik ia telusuri, hingga akhirnya sebuah kesadaran menghantam dirinya. Itu dia, perbedaannya. Di kehidupanku yang lalu setelah mendapatkan demonic power, aku melupakan segalanya begitu bergabung dengan pasukan. Namun di usia ini aku sempat mempelajari teknik pernapasan. Itulah yang menjaga kesadaranku. Itulah yang membuat mentalku tetap jernih. Betapa anehnya kebetulan ini. Jika Kokofu tahu tentang hal ini, kira-kira ekspresi seperti apa yang akan ia tunjukkan? Ketika Shuji masih tenggelam dalam keheningan, berusaha merasakan kembali aliran kekuatan yang bergolak di dalam dirinya, beberapa anggota Biro Pengawalan datang menghampiri.
Dengan wajah yang masih pucat akibat pertempuran, salah seorang dari mereka menunduk hormat sambil berkata, "Hei, terima kasih. Terima kasih karena telah menyelamatkan kami dari situasi yang begitu berbahaya." Suara itu disambut dengan sorot mata penuh kewaspadaan dari sang pemimpin kelompok, seorang gadis muda dengan tatapan tajam bagai bilah pedang. Ia memperhatikan Shuji dari ujung kepala hingga kaki, seolah ingin menyingkap siapa sosok yang berdiri di hadapannya. Dalam hati ia bergumam, "Aku bisa merasakannya, hanya dengan berdiri di sana." Dia sudah memancarkan tekanan aura yang menyesakkan dada. Aku melihatnya tadi, menebas para bandit satu demi satu dengan gerakan yang tak tertandingi. Orang seperti ini tidak boleh kubiarkan pergi begitu saja. Shuji, yang menerima ucapan terima kasih itu, langsung menatap mereka dengan datar. Dengan nada dingin, ia bertanya, "Apa maksud sebenarnya dari semua itu?" Gadis pemimpin kelompok itu akhirnya mengungkapkan tujuannya dengan jujur, "Aku tidak mengerti kenapa seseorang sepertimu mau bekerja hanya sebagai pesuruh di konvoi biro pengawalan kami. Tapi jika kau tidak keberatan, apa mungkin kau bersedia terus meminjamkan kekuatanmu pada kami?" Namun Shuji menjawab tanpa ragu, tatapannya tajam dan suaranya bagaikan pisau yang menebas udara, "Tidak mau. Kalian teruskan saja urusan kalian sendiri. Aku pergi." Kata-kata itu membuat gadis pemimpin tersebut terperanjat. Ekspresinya berubah dari terkejut menjadi nekat. Ia melangkah maju, berusaha menahan kepergian Shuji. "Apa? Tidak, aku tidak bisa membiarkanmu pergi begitu saja. Jika kau menolak untuk bergabung dengan kami, berarti aku hanya punya satu cara." Tangannya bergerak cepat, merogoh ke dalam bajunya. Dari balik lipatan kain, ia mengeluarkan sebuah benda berkilau, token yang dipahat dengan ukiran sekte Tiger Pit. Dengan kedua tangannya ia menyodorkannya kepada Shuji. "Tolong, setidaknya bawalah ini. Seperti yang mungkin sudah kau ketahui, sekte Tiger Pit adalah sekte yang menjalankan biro pengawalan ini. Sekte itu adalah salah satu yang terkemuka, terletak di Anhui. Jika kau menunjukkan token ini pada sekte Tiger Pit, kau akan disambut sebagai tamu kehormatan. Anggaplah ini tanda terima kasih kami." Shuji menatap token itu lama, matanya menyipit seolah sedang menembus batas waktu. Ingatannya perlahan menyeretnya kembali pada kehidupan yang telah berlalu. Pengawal kelas 1, sekte Tiger Pit, Shueika. Ya, sekte Tiger Pit dulu dikenal luas karena kejujuran dan ketulusan tindakannya. Namun beberapa tahun setelah itu, mereka lenyap, hilang tanpa jejak. Sekte yang tragis. Tanpa sepatah kata, ia meraih token itu dengan cepat. Shueika bersama pasukannya kembali menundukkan kepala dengan penuh rasa hormat. "Terima kasih banyak, kami akan segera kembali setelah misi pengawalan selesai. Saat itu, kami akan menyambutmu kembali dengan layak. Untuk sekarang, silakan nikmati waktumu sesukamu." Shuji hanya mengangguk singkat, kemudian melirik ke arah barisan kuda yang ditambatkan. "Kalau begitu, pinjamkan satu kudamu. Aku butuh tunggangan." Tepat ketika tangannya menyentuh salah satu kuda berwarna hitam legam, Shueika buru-buru memperingatkan, "Jangan yang itu, kuda itu cukup liar dan pemarah. Kami bahkan hanya memanfaatkannya untuk mengangkut barang. Kalau kau menungganginya, itu berbahaya." Namun peringatan itu langsung kehilangan makna. Begitu Shuji menaikinya, kuda hitam itu yang biasanya meraung dan memberontak, kali ini tunduk patuh, langkahnya tenang seakan merasakan wibawa penunggangnya. Shueika terdiam lalu berbisik dengan nada kagum, "Hah? Dia bahkan bisa menaklukkan kuda itu dengan mudah. Di usia semuda ini, dia benar-benar monster." Seorang pengawal yang mendengar celotehan pemimpinnya langsung menyeringai nakal. Wah, apakah ini yang disebut cinta pada pandangan pertama? Bos, jangan-jangan dia tipe pria idamanmu? Kuat, tampan, misterius pula. Benar, kan?" Belum sempat ia menyelesaikan kalimatnya, Shueika langsung mencabut pedangnya dan mengarahkan ke bawahannya itu. "Kurang ajar, kau berani mengolok-olok orang yang baru saja menyelamatkan nyawamu. Apa kau bosan hidup?" Tatapannya berkilat penuh amarah, lalu ia menambahkan dengan suara bergetar, "Kau mungkin tidak melihatnya jelas, tapi teknik tombaknya barusan, itu bukan teknik biasa." Seorang pengawal lain mencoba menebak, nadanya penuh keraguan, apakah mungkin dia putra dari keluarga bangsawan pemegang tombak? Namun Shueika segera membantah, matanya menyipit penuh keyakinan. "Bukan, itu bukan martial arts bangsawan, melainkan teknik tombak militer, dan tingkat penguasaannya
terlalu tinggi untuk usianya. Kemungkinan besar dia adalah putra dari keluarga militer kuat yang kini sedang menjalani pengembaraan setelah menyelesaikan pelatihan. Dan lihatlah kepribadiannya, dia rela mempertaruhkan nyawanya demi menyelamatkan orang asing. Jika dia mengetahui krisis yang melanda sekte kita, aku yakin dia tidak akan tinggal diam. Kata-kata itu menggantung di udara, lalu Shueika menundukkan kepala, memejamkan mata dengan penuh harap. Jadi, tolong selamatkan sekte Tiger Pit dari cengkeraman sekte Black Dao. Lindungi kami. Sementara itu, Shuji yang sudah menjauh dari rombongan, menepuk leher kuda hitamnya. Namun kuda itu terus saja kencing sepanjang perjalanan. Dengan wajah kesal, Shuji menggeram, "Hei, kalau kau berani kencing lagi, aku akan memotongnya dan kau tak akan pernah bisa kencing lagi." Ancaman itu membuat kuda yang dikenal pemarah itu langsung bergetar ketakutan. Melangkah patuh tanpa berani membuat ulah lagi. Shuji menarik napas, menghentikan kudanya sejenak, lalu menatap ke kejauhan. Ngomong-ngomong soal sekte Tiger Pit, kalau aku tidak salah letaknya memang di arah ini. Senyum tipis muncul di wajahnya, matanya menyipit seakan menembus jarak dan waktu. Kira-kira bagaimana kabar pria itu sekarang, si Eiko itu? Ko Eiko, orang pertama yang kutemui setelah aku bergabung dalam pasukan. Dialah yang membentuk ikatan denganku di kehidupan laluku. Sekali lagi, Shuji tenggelam dalam arus kenangan, mengingat kembali masa kelam ketika ia baru saja bergabung dengan pasukan militer. Saat itu, tanpa ampun ia langsung dihajar oleh salah satu seniornya. "Hei, keparat, kau kira pemula sepertimu bisa makan tanpa lebih dulu membayar upeti?" Shuji, meski menerima tendangan yang begitu keras, masih sanggup menahan rasa sakit itu. Dengan wajah tertekuk, ia bertanya, "Upeti? Aku baru dengar soal itu." Senior yang memukulinya kemudian mendengus kasar, menatap dengan penuh kesombongan. Pemula wajib memberikan makanan malamnya pada senior. Itu hukum di sini. Ingat baik-baik, kecuali kalau kau ingin terus dihajar. Di tengah situasi menyesakan itu, sosok Ko Eiko pun muncul, bagai cahaya di tengah kegelapan. Ia melangkah ke depan untuk membela Shuji. "Apa-apaan aturan konyol itu? Omong-omong, kalau dia baru masuk berarti akulah pemula sebelumnya. Jadi, apa kau juga mau mengambil bagianku?" Ucapan itu membuat senior yang arogan tadi semakin murka. Dengan tatapan garang, ia mengancam, "Hah, berani juga kau bicara begitu? Kalau begitu bagaimana kalau kuhancurkan wajah busukmu itu?" Namun, tanpa ragu, Eiko langsung melemparkan sebuah kentang ke wajah seniornya dengan keras. Tak berhenti di situ, Eiko langsung menerjang, memukuli senior itu dengan pukulan bertubi-tubi. "Ambil saja, makanlah untuk mengisi perutmu, itu pun kalau gigimu masih ada yang tersisa." Senior itu akhirnya terjatuh tak berdaya, sementara Eiko berdiri tegak dengan tatapan penuh amarah. Ia kemudian menoleh kepada para senior lain yang sedari tadi menonton. "Sepertinya kalian belum puas dengan kentang barusan. Kalau memang ingin lebih, majulah. Akan kurontokkan gigi kalian sampai tak tersisa." Mendengar ancaman yang keluar bagaikan gelegar petir itu, para senior hanya saling pandang, lalu satu persatu pergi meninggalkan tempat itu. Setelah semua orang bubar, Shuji menatap Eiko dan berkata lirih dengan nada yang syarat makna, "Kau tak seharusnya ikut campur." Namun Eiko sama sekali tidak menggubris perkataan itu. Dengan tenang ia menyerahkan sebuah kentang ke tangan Shuji. "Kalau kau ingin bertahan hidup, setidaknya kau harus makan. Kau sudah mendengarnya tadi bukan? Aku ini senior sebelum dirimu. Namaku Ko Eiko. Lalu siapa namamu?" "Begitulah awal mula pertemuan kami. Dia bukan sekadar rekan seperjuangan melainkan saudara sesumpahku. Namun takdir yang kejam menuntun kami pada hari kelam itu. Di tengah perjuangan mati-matian untuk bertahan hidup, sosok Blood Demon bernama Kokofu menampakkan dirinya. Tepat ketika Shuji ditangkap oleh cengkeramannya, tiba-tiba Eiko datang. Dengan mata yang penuh keberanian, ia berseru lantang, "Shuji, lepaskan dia, atau aku akan menembakkan sinyal." Shuji yang melihat saudaranya berdiri di sana segera mencoba memperingatkannya. "Tidak, larilah, Eiko." Namun Eiko tetap berdiri tegak, menolak pergi. Ia kembali menuntut Kokofu untuk melepaskan Shuji. Kokofu hanya menatapnya dengan tatapan yang penuh permainan. Lalu dengan nada dingin ia berkata, "Seperti yang kau minta, aku akan melepaskannya." Dan seketika itu juga, ia benar-benar melepaskan Shuji, membiarkannya terhempas, terjatuh ke dalam jurang yang menganga. Shuji
Jeritan Eiko menggema, penuh kepanikan dan putus asa ketika melihat sahabatnya terjerembab ke dalam kegelapan jurang. Namun Koko Fu, dengan wajah tanpa ekspresi dan suara yang dingin justru bersuara santai, seolah sedang mempermainkan mereka. Ada apa? Aku sudah menuruti permintaanmu. Apa kau masih belum puas? Eiko yang merasa dihina, matanya dipenuhi api kemarahan. Ia meraih bom di tangannya, bersiap melemparkannya ke arah sang iblis berdarah. Tetapi tepat sebelum ia melakukannya terdengar suara lemah namun tegas dari bawah jurang. Hentikan Eiko, aku tidak apa-apa, jangan khawatirkanku. Kau harus segera pergi dari sini. Ketegangan itu terpecah oleh suara Koko Fu yang kembali bergema, kali ini dengan nada yang mengandung sesuatu yang lebih berbahaya. Aku masih belum berniat membunuh kalian. Jadi diamlah dan dengarkan aku. Aku punya sebuah penawaran. Jika kalian bisa membawakan herbal yang mampu menyembuhkan luka dalamku, maka sebagai gantinya, aku akan memberimu kekuatan untuk bertahan hidup. Jadi, apa jawaban kalian? Shuji dan Eiko saling bertatapan, seolah membaca tekad dalam mata masing-masing, hingga akhirnya mereka pun mengambil keputusan yang sama, jalan yang akan mengikat nasib mereka selamanya. Pada saat itu kami menerima tawaranmu. Mendengar jawaban itu, Koko Fu perlahan berbalik, langkahnya mengarah kembali ke dalam gua yang kelam. Suaranya bergema, berat namun penuh keyakinan. Aku masih bisa melihat nyala keyakinan di mata kalian. Dengan demikian, Shuji dan Eiko mengikuti langkahnya, menapaki kegelapan gua yang dipenuhi hawa menyesakkan. Di sanalah alih-alih menyiksa mereka, Koko Fu justru menuntun, membimbing, bahkan membuka jalan baru. Ia mengajarkan sebuah seni bela diri yang kelak akan mengubah takdir keduanya. Ada makhluk yang dikenal sebagai unrestrained demon. Ucapnya, suaranya bagaikan mantra yang menyusup ke dalam jiwa. Mereka adalah jiwa manusia yang telah dilahap oleh harimau, lalu jatuh ke dalam demonic corruption. Jiwa-jiwa rusak itu menjadi bawahan, menelan jiwa lain demi menaikkan tingkat spiritual tuannya. Koko Fu menatap keduanya dengan tatapan menusuk lalu melanjutkan dengan nada semakin berat. Teknik demonik yang kurancang ini mengikuti prinsip yang sama. Dengan menyerap dendam mereka yang mati, kalian dapat memperkuat jiwa kalian sendiri. Teknik ini kusebut Art of Unrestrained Demon. Ia berhenti sejenak, memberi waktu agar kata-katanya meresap dalam benak Shuji dan Eiko. Teknik ini terdiri dari 3 tahap. Pertama, compression stage. Di tahap ini kalian dapat memancarkan demonic energy yang tampak seperti asap hitam. Kedua, tempering stage. Pada tahap ini darah kalian sendiri akan berubah menjadi racun mematikan dan setiap kali kalian mengeluarkan demonic energy, itu akan tampak seperti darah yang menyembur keluar. Dan ketiga, transcendent stage. Pada tahap terakhir inilah konsep seperti baik, jahat, bahkan demonik tidak lagi memiliki arti. Aku sendiri telah menjelajahi dunia, naik hingga 4 tingkat dalam tahap itu. Di titik tersebut, hanya kekuatanlah yang menjadi hukum. Karena itu, tanamkan ajaranku di dalam hati kalian. Pergilah ke medan perang. Bantai semua orang tanpa henti. Hanya dengan cara itulah kalian bisa mendapatkan kekuatan untuk mengubur takdir kalian sendiri. Hari-hari penuh darah dan peperangan pun menjadi saksi ikatan Shuji dan Eiko. Di medan pertempuran, mereka berdiri bahu-membahu, saling mendukung, saling melindungi, saling menguatkan. Kita pasti bisa bertahan, apapun yang terjadi, kata mereka, tekad yang tak tergoyahkan. Pertempuran demi pertempuran berlalu, hingga akhirnya tiba saatnya mereka memenuhi kesepakatan yang telah terjalin. Koko Fu berdiri angkuh, sementara Shuji dan Eiko berlutut di hadapannya. Dengan suara penuh wibawa, ia menyampaikan penentu langkah selanjutnya. Ini adalah kesepakatan akhir kita. Herbal yang akan kalian cari adalah ginseng salju 100 tahun. Apakah kalian mampu? Shuji dengan sorot mata penuh keyakinan langsung menyatakan dirinya sanggup mengambil herbal itu. Namun berbeda dengan Eiko, ia menolak mentah-mentah keputusan tersebut. Dengan suara tegas, ia memprotes, tunggu sebentar. Ginseng salju 100 tahun jelas masih berada di luar kemampuan kita saat ini. Sebelum itu, bisakah kau membantu kami membuka meridian Rendandu kami? Jika kau menggunakan herbal yang sudah ada untuk membukanya, maka kami akan lebih mudah mendapatkan bahan terakhir. Untuk bahan yang masih hilang, kami bisa mengumpulkannya setelahnya. Koko Fu terdiam, wajahnya dingin, namun matanya penuh perhitungan. Ia berpikir sejenak,
lalu tanpa diduga, dia menyetujui usulan tersebut. Hal itu membuat Shuji terperanjat, sementara Eiko segera menawarkan kesempatan itu kepada Shuji terlebih dahulu. Namun Shuji justru menggeleng, menolak tawaran itu, hingga akhirnya Eiko memaksanya dengan kata-kata yang menusuk. Ikuti saja. Shuji, kau yang lebih dulu membuka meridian. Saat itu, aku akan mengumpulkan herbal yang kurang. Setelahnya, barulah aku yang membuka meridian, dan kau yang mengumpulkan sisa herbal. Menjadi yang kedua selalu lebih sulit, itulah tugasku. Mendengar alasan itu, Shuji hanya bisa terdiam. Hatinya diliputi rasa bersalah, namun akhirnya ia mengangguk menerima keputusan itu. Hari-hari penuh penderitaan pun berlalu. Hingga suatu malam, di bawah hujan yang mengguyur tanpa henti, Shuji akhirnya berhasil menggenggam ginseng salju 100 tahun dalam pelukannya. Basah kuyup, ia berjalan pulang dengan hati yang dipenuhi harapan. Dalam diam, ia berbicara kepada dirinya sendiri, seharusnya ini cukup. Aku sudah membawa semua herbal yang dibutuhkan. Master, saudara, semuanya akan baik-baik saja sekarang. Namun takdir kembali menamparnya dengan kenyataan yang pahit. Ketika ia tiba di gua, harapan itu runtuh seketika. Master yang ia hormati telah terbunuh, dan di hadapannya, Eiko saudaranya terbaring sekarat berlumuran darah. Dengan suara lemah namun masih mampu menorehkan senyum tipis, Eiko menyambutnya. Ah, akhirnya kau kembali juga, Shuji. Shuji yang melihat keadaan itu langsung berlari, panik, mencoba menyelamatkan saudaranya, melupakan bahkan ginseng salju 100 tahun yang baru saja ia bawa. Eiko, ada apa ini? Apa yang terjadi? Dengan napas tersengal, mata yang semakin sayup, Eiko berbicara pelan namun penuh kepastian. Jangan bingung begitu. Shuji, kau sudah tahu, bukan? Dari awal, Kokofu tidak pernah berniat membiarkan kita tetap hidup. Karena itu, kita harus membunuhnya sebelum dia yang menghabisi kita. Shuji yang mendengar ucapan itu langsung tercekat. Dengan suara bergetar ia bertanya, jadi, ini alasanmu menyuruhku pergi lebih dulu? Air matanya pun pecah, mengalir deras ketika ia mendapati Eiko terbaring tak berdaya dalam pelukannya. Semua titik meridianmu hancur. Demonic energy dalam tubuhmu sudah benar-benar lenyap. Jadi ini memang sudah kau rencanakan? Sebuah pengorbanan bunuh diri yang perlahan. Melihat Shuji menangis pilu seperti itu, Eiko mengangkat sisa tenaganya untuk memaksanya berhenti. Dengan suara lemah, namun penuh keteguhan, ia berkata, Shuji, jangan menangis. Membunuh orang yang sudah setengah mati bukanlah apa-apa. Hei, Shuji, apa kau tahu kenapa aku membiarkan dirimu tetap hidup? Itu karena kau dulu adalah warrior dari Biro Pengawalan Howling Tiger. Sejujurnya, aku adalah anggota terakhir yang selamat dari sekte Tiger Pit yang telah dihancurkan. Saat itu kau pernah bilang, kau sempat bekerja di Biro Pengawalan Howling Tiger. Kau mengatakan kalau pemimpin dan nyonya sekte Tiger Pit adalah orang-orang yang baik hati. Mungkin, sejak saat itulah aku mulai melihatmu sebagai keluarga. Kau adalah satu-satunya orang yang pernah berkata baik tentang orang tuaku. Aku senang bisa bertemu denganmu, Shuji. Jadi, kalau kau punya kesempatan, kumohon, balaskan dendamku. Itulah kenangan terakhir tentang Eiko, kenangan yang kini terpatri dalam hati Shuji, luka yang takkan pernah pudar. Dengan genggaman erat pada kendali kudanya, Shuji menatap ke depan, berbicara dalam hatinya dengan tekad yang menggelegar. Di kehidupan kali ini, aku akan memastikan dendam itu tidak pernah ada. Langkah pertama, aku harus mencegah kehancuran sekte Tiger Pit. Sebelumnya aku telah menyelamatkan Biro Pengawalan Howling Tiger. Bisnis mereka, mungkin masa depan sudah mulai berubah, tapi itu masih jauh dari cukup. Tak lama kemudian Shuji turun di sebuah tempat. Ia melangkah lalu menghentikan seseorang yang lewat bersuara lugas. Hei, aku mau tanya sesuatu. Namun orang itu justru bereaksi dengan amarah, matanya melotot, nadanya penuh penghinaan. Jangan ganggu aku, dasar berandalan. Kau pikir sedang bicara dengan siapa? Hah? Pergi sana. Bahkan dengan berani orang itu mengayunkan tangannya memukul kepala Shuji tanpa ragu. Shuji yang diperlakukan seperti itu tentu saja tak tinggal diam. Dengan sorot mata tajam ia menahan amarahnya, lalu berkata dingin, diam, dan jawab pertanyaanku. Tangan Shuji melayang keras, menghajar orang itu hingga terhuyung dan akhirnya jatuh berlutut di tanah. Setelah memastikan lawannya tak lagi berkutik, Shuji menunduk, suaranya berat penuh tekanan. Aku sudah lama tidak menginjakan kaki ke Anhui. Katakan padaku,
Apa manor besar yang ada di sana adalah milik sekte Tiger Pit? Orang itu dengan wajah lebam dan napas terengah akhirnya mengangguk membenarkannya. Shuji tidak berhenti sampai di situ. Tatapannya menusuk lebih dalam dan pertanyaan kedua pun meluncur. Pemimpin sekte itu adalah Kogenan dan istrinya Shagien. Apa benar begitu? Orang itu kembali mengangguk, suaranya lirih namun jelas, mengonfirmasi kebenaran pertanyaan tersebut. Lalu Shuji mengajukan pertanyaan ketiga, pertanyaan yang paling penting. Lalu, mereka punya anak laki-laki bernama Ko Eiko, bukan? Namun kali ini jawaban yang keluar justru menghantamnya lebih keras daripada pukulan apapun. Tidak, itu salah. Mereka tidak punya anak laki-laki bernama Ko Eiko. Shuji terbelalak, wajahnya membeku. Hah? Jadi maksudmu, Ko Eiko bukan anak mereka? Kepalanya dipenuhi kebingungan, pikirannya kacau. Ia bergumam dalam hati, suara hatinya bergetar antara penolakan dan kebingungan. Jangan bilang, kembali ke masa lalu juga mengubah kenyataan yang ku ketahui. Tidak mungkin begitu. Aku sudah memeriksa hal lain, dan semuanya sama persis dengan kehidupan di masa laluku. Lalu kenapa? Kenapa hanya ini yang berbeda? Dengan geram Shuji mencengkeram kerah orang itu mengangkatnya setengah paksa. Hei, sebaiknya kau katakan yang sebenarnya. Kalau aku pergi ke sekte Tiger Pit dan menemukan seseorang bernama Ko Eiko di sana, apa yang akan kau lakukan? Ketakutan merambat ke wajah orang itu. Dengan suara terbata namun penuh kepastian, ia menjawab cepat, tentu saja, dia ada di sana. Mendengar itu, Shuji melepaskan genggamannya, menghentikan pukulan-pukulan berikutnya. Namun amarah masih membakar hatinya. Dengan suara dingin ia mendesis, "Hah? Jadi kenapa tadi kau bilang tidak? Apa kau mempermainkanku?" Orang itu yang sudah babak belur akhirnya mengangkat wajahnya, membalas dengan suara serak namun lantang, menahan kesal sekaligus sakit. "Kau tadi bertanya, apakah pemimpin sekte dan istrinya punya anak laki-laki bernama Ko Eiko atau tidak? Kenapa kau menyebut nona muda sebagai laki-laki? Itulah yang membuatku bingung. Sekte Tiger Pit memang tidak memiliki anak laki-laki, hanya satu anak perempuan. Nona Ko Eiko adalah seorang perempuan." Shuji terperanjat hebat ketika mendengar pernyataan dari orang asing itu. Aneh sekali, Ko Eiko itu seorang perempuan. Jika aku tunjukkan token emas ini, aku bisa langsung memasuki sekte Tiger Pit dan membuktikannya sendiri. Namun, bila aku melakukannya, tindakanku nanti akan terikat dan ruang gerakku terbatas. Tidak. Pasti ada cara lain. Ketika Shuji tengah menimbang jalan keluar itu, tiba-tiba saja muncul seorang pria asing yang berteriak penuh amarah, suaranya memecah keheningan. "Hei keparat, kemana saja kau? Datang seenaknya seolah tak terjadi apa-apa. Inilah alasannya mengapa kami tak pernah bisa mempercayakan pekerjaan kepada berandalan tak punya rumah. Aku menyuruhmu membersihkan kandang kuda, tapi kau malah kabur. Dan di mana yang lain? Hah?" Tanpa memberi kesempatan Shuji menjawab, pria itu langsung menyeretnya, memaksa langkah kakinya masuk ke dalam wilayah sekte Tiger Pit. Shuji, yang diperlakukan demikian kasar, hanya bisa menatap bingung tetapi ia tetap mengikuti arus. Dalam hatinya ia bergumam lirih, berandalan tak punya rumah, jelas ini sebuah kesalahpahaman. Namun, siapa sangka hal ini justru menguntungkanku. Tak lama, langkah mereka berhenti di depan sebuah kandang kuda yang luas. Pria itu lalu memperkenalkan diri dengan nada angkuh. "Dengar baik-baik, aku adalah Wu Tuyen, orang yang bertanggung jawab atas kandang sekte Tiger Pit yang hebat ini. Mulai sekarang, tugasmu sederhana, mengurus kandang di bawah perintahku. Itu jauh lebih baik daripada hidup menggelandang tanpa rumah, bukan? 2 hari lalu aku sudah menjelaskan semuanya, jadi seharusnya kau sudah mengerti kan?" Namun Shuji menatapnya dengan tenang dan berkata, ia sama sekali tidak tahu menahu soal itu. Seketika wajah Wu Tuyen menegang, matanya membelalak tak percaya. "Kau tidak tahu? Hah, jadi bukan hanya ingatanmu yang bobrok, kau bahkan berani membantah atasanmu. Apa otakmu memang rusak? Kau hidup dari makanan sisa, tidur di kandang. Apa kau bahkan tak bisa mengingat hal sepele itu? Dengarkan baik-baik. Kau hanyalah beban yang sebenarnya tidak dibutuhkan oleh sekte ini. Tapi pemimpin sekte masih menunjukkan belas kasihan, membiarkan bocah gelandangan sepertimu masuk. Jadi jangan kabur hanya karena pekerjaan berat. Kerjakan tugasmu dengan baik. Mengerti?" Suara hardikan itu bergema di udara, namun seketika terguncang oleh kejadian tak terduga. Seekor kuda yang tengah dikurung tiba-tiba saja mengamuk, menghantam jeruji kandangnya hingga kayu-kayu berderak dan patah.
Hewan itu menendang, meringkik garang, dan dalam kekacauan itu, Wu Tuyan terhempas hingga kakinya terluka parah. Di tengah hiruk-pikuk tersebut, suara tawa seseorang mendadak pecah, tajam, menghina, dan menggetarkan udara. Tawa pongah terdengar, lantang dan penuh kesombongan. Hahaha, memang sudah kualitas bagus. Aku bahkan sudah membayar banyak uang untuk membeli rumah bagi kuda itu, namun tetap saja ia sulit dikendalikan. Sungguh, benar-benar liar. Tak lama kemudian, seorang penjaga berseragam hitam maju selangkah bersuara dengan penuh kehati-hatian. Tuan muda, tampaknya ada seorang bocah kandang yang terluka. Namun sang tuan muda hanya menampilkan ekspresi jijik, wajahnya dipenuhi penghinaan. Lagi pula, mereka tak lebih baik dari seekor anjing. Lemparkan saja beberapa makanan pada mereka, dan mereka akan diam. Anak-anak kandang yang tengah membantu Wu Tuyan pun bergumam geram. Suara lirih mereka dipenuhi keluhan. Lagi-lagi, bajingan keparat dari klan Zhao itu. Apa sebenarnya yang terjadi hari ini? Shu Ji yang mendengar penghinaan itu terdiam sejenak. Tatapannya meredup, lalu dalam hatinya ia bergumam dengan nada getir. Aku pernah mendengar tentangnya dari Eiko di kehidupanku yang lalu. Dialah dalang di balik kehancuran sekte Tiger Pit, manor klan Zhao. Tuan muda klan Zhao itu kembali melayangkan tatapan merendahkan, bibirnya menyeringai penuh cemoohan. Hanya dengan melihat mereka saja, aku merasa pakaianku telah ternodai. Namun tepat ketika ia berbalik hendak pergi, langkahnya terhenti. Sebab dari arah lain sosok pemimpin sekte Tiger Pit muncul. Ko Genan, dengan aura berwibawa yang tak bisa dipandang remeh. Suaranya tegas, penuh ketegasan. Ku dengar ada tamu datang, jadi aku bergegas ke sini. Ternyata kau, Tuan Muda Zhao. Katakan, apa yang membuatmu datang ke tempat ini? Tuan Muda Zhao bersama pengawalnya seketika menundukkan kepala, memberi hormat penuh kepura-puraan, lalu berbicara dengan nada dibuat-buat sopan. Ada alasan mengapa saya datang kemari, ayah mertua. Tentu saja, saya datang untuk mengunjungi pasangan masa depan saya. Wajah Ko Genan langsung mengeras, matanya berkilat tajam penuh penolakan. Apa maksudmu, Eiko? Aku sama sekali tidak berniat menyetujui perjodohan seperti itu. Namun Tuan Muda Zhao tetap berdiri dengan percaya diri, senyum congkak tersungging di wajahnya. Untuk saat ini mungkin benar seperti itu. Tapi ketika Eiko telah menginjak usia 16 tahun, aku akan segera mengadakan pesta pernikahan. Pernikahan antara aku dan Eiko akan digelar tepat 1 tahun dari sekarang. Itu sudah menjadi buah bibir di mana-mana. Bahkan anak-anak di desa telah bernyanyi, merayakannya seolah itu sudah menjadi kepastian. Mendengar ucapan itu, wajah Ko Genan berubah suram, urat amarahnya menegang. Suaranya meledak menembus udara dengan nada murka. Pasti kau sendiri yang menyebarkan rumor itu, hanya untuk menghancurkan masa depan putriku. Namun Tuan Muda Zhao, dengan ketidakmaluan yang menjijikan, justru menepuk dadanya sendiri dengan kesombongan yang semakin menjadi-jadi. Ketua sekte, lelucon Anda sungguh menggelikan. Sekte kecil seperti Tiger Pit ini tak sebanding dengan besarnya klan Zhao. Apa Anda benar-benar berpikir kami akan repot-repot sejauh itu hanya demi melamar seorang gadis dari sekte kecil ini? Kata-kata itu bagaikan api yang disiramkan ke bara. Amarah Ko Genan pun meledak, suaranya menggema. Apa yang kau katakan? Dasar bocah kurang ajar, tak tahu diri. Ketegangan semakin menajam. Namun tepat di saat itu, sosok yang ditunggu muncul. Ko Eiko melangkah masuk, wajahnya tegas, suaranya lantang, menghentikan pertengkaran yang hampir pecah menjadi lebih besar. Bagus, kalau begitu, berarti tidak akan ada keterlibatan apapun antara keluarga kita. Jadi hentikanlah semua pembicaraan konyol ini, dan jangan pernah menyangkut pautkanku dengan dirimu. Carilah wanita lain. Inilah penampilan Ko Eiko di kehidupan sekarang, seorang gadis yang anggun, berbeda jauh dengan apa yang Shu Ji ingat di kehidupannya yang lalu, di mana Eiko muncul sebagai seorang lelaki. Namun Tuan Muda Zhao masih saja tak berhenti, tatapannya berkilat penuh kelicikan, bibirnya melontarkan godaan menjijikan. Tapi, apa kau tidak memikirkan betapa berbahayanya rumor yang sudah tersebar itu? Eiko segera melangkah ke sisi ayahnya, menatap Zhao dengan sorot mata merendahkan, suaranya dingin menusuk. Tak ada gunanya berbicara lebih lama denganmu. Aku tidak akan menikahimu. Bahkan, aku takkan pernah menikahi siapapun dari manor klan Zhao. Jadi pergilah. Sekarang juga. Namun Tuan Muda Zhao sama sekali tidak berhenti di sana.
Dengan wajah pongah dan suara penuh penghinaan, ia kembali membalas ucapan itu. Bersikap tinggi hati dan angkuh, padahal sekte kalian ini sedang berada di ambang kebangkrutan. Tetap saja kalian sombong seperti biasanya. Salah seorang pengawal di sampingnya melirik dan bertanya pelan, seolah menunggu perintah. Apa yang harus kita lakukan, Tuan Muda? Zhao menyeringai, lalu melontarkan kata-kata penuh penghinaan kepada Eiko. Tidak usah dipedulikan. Anggap saja kita mampir ke rumah bordil. Ayo kita pergi. Namun pengawal itu menambahkan, suaranya bernada heran. Tapi, seperti yang dirumorkan bukan? Sebenarnya dia jauh lebih cantik daripada yang pernah kudengar. Mendengar itu, Tuan Muda Zhao menoleh, matanya berkilat dengan obsesi yang tak sehat. Ia menanggapi dengan nada membanggakan diri. Sekarang kau mengerti bukan? Kenapa aku begitu terobsesi dengannya? Kecantikannya. Orang bilang Eiko adalah wanita dengan paras yang sanggup menggulingkan sebuah negara. Perempuan cantik tanpa kekuasaan, tanpa harta, hanya akan ditelan takdir tragis. Dia terlalu indah untuk sekadar menjadi putri dari sekte kecil seperti Tiger Pit. Sayang sekali, nasibnya tak seberuntung kecantikannya. Pengawalnya hanya terkekeh, lalu menambahkan dengan nada sinis. Tapi sekarang semuanya sudah terlambat. Pria gila sepertimu sudah mengincarnya. Hahaha. Setelah melontarkan kata-kata menjijikan itu, Tuan Muda Zhao melompat naik ke atas kudanya dengan angkuh. Yah, ayo kita ke rumah bordil. Namun tiba-tiba ia berkerut kening, matanya menatap penuh heran. Kenapa kudanya tidak mau bergerak? Mereka semua terdiam. Sebab terlihat jelas wajah kuda itu mulai membiru. Seorang pengawal segera turun dari pelana, mendekat sambil bersuara cemas. Apa ada masalah? Mungkin dia sedang sakit. Namun tepat ketika tangannya hampir menyentuh, kuda itu terhuyung, lalu terjatuh keras ke tanah, mati seketika. Tuan Muda Zhao sontak terperanjat, wajahnya pucat diliputi kepanikan. Kenapa? Kenapa kudanya tiba-tiba jatuh? Kemana para bocah kandang? Ternyata semua itu adalah perbuatan Shuji, yang saat itu bersembunyi di balik gelapnya kandang. Dengan suara dingin ia berbisik dalam hati, Fox Claw Technique, Art of the Vixen. Tak ada gunanya lagi. Aku telah merenggut paru-parunya tanpa meninggalkan bekas sedikit pun. Kalian takkan pernah tahu apa yang membuat kuda itu mati. Dan semuanya karena orang itu, Shao Taihan. Dialah penyebab segalanya. Eiko pernah berkata, kehancuran sekte Tiger Pit terjadi karena persaingan kekuasaan dengan Manor Klan Zhao. Namun, kenyataannya, orang itu yang merancang semuanya dari balik bayang-bayang. Apakah Eiko mengetahuinya? Tentu saja, dia pasti tahu. Itulah sebabnya dia melihat kecantikannya sendiri sebagai kutukan. Amarah Shuji semakin berkobar saat kenangan itu menyeruak. Dengan genggaman penuh kebencian, ia meremukkan paru-paru kuda yang masih berada di tangannya. Sekarang aku mengerti mengapa dia rela membakar wajahnya sendiri dengan api. Aku tak lagi punya alasan untuk ragu. Balas dendam saudara sesumpahku akan segera dimulai. Mulai dari sekarang, aku akan bergerak. Dengan tekad yang membara, Shuji melangkah pergi, meninggalkan tempat itu. Malam pekat menyelimuti Provinsi Anhui, Prefektur Naimatsu. Dalam sunyi yang mencekam, Shuji berjalan seorang diri. Langkahnya mantap menuju sebuah tujuan. Ia tiba di depan sebuah toko peralatan pertanian yang tampak usang, kusam, dan sudah lama ditinggalkan. Sudah lama sekali aku tidak menginjakan kaki di tempat ini. Tanpa ragu sedikit pun Shuji mendorong pintu kayu yang berderit tua. Aroma arak menusuk hidungnya, dan dari dalam terdengar suara parau seorang pria mabuk. Siapa kau? Shuji menjawab dengan tenang, menyebutkan namanya. Namun pria itu hanya menggeleng malas, meneguk araknya sambil bergumam lirih. Aku tak kenal siapapun dengan nama itu. Aku sudah pensiun, pergilah cari tempat lain. Namun Shuji tidak beranjak. Ia duduk tepat di hadapan pria itu, matanya menatap tajam, lalu bersuara. Aku tahu siapa dirimu. Buatkan aku sebuah palu. Panjangnya 17 sun, lingkarannya 4 sun. Kepalanya harus berbentuk bulat, beratnya jangan sampai lebih dari 10 jin. Pria mabuk itu mendengus meneguk lagi araknya lalu berucap, "Hah? Yang benar saja. Kau tidak akan menggunakan itu untuk memukul paku, bukan?" Shuji menunduk sedikit, menatapnya dengan sorot mata tajam, suaranya penuh ketegasan. Aku tidak menggunakannya untuk memukul paku. Pria tua itu menatap Shuji dengan mata yang setengah redup karena arak lalu bertanya pelan. Apa ada yang lain?
Shuji menatapnya dalam, suaranya tegas dan penuh tuntutan. Gunakan kulit buaya. Aku ingin senjata yang ditempa dengan benar, sesuatu yang berat. Pria tua itu mengerling lalu kembali bertanya, pedang, kapak, atau tombak? Tanpa ragu Shuji menjawab, tombak. Begitu kata itu terucap, pria tua mendadak menghantam benda di sampingnya hingga hancur berkeping-keping. Dari balik puing itu, berdiri tegak sebuah tombak yang gagah, bilahnya berkilau meski tertutup debu. Ini adalah yang terbaik yang kupunya. Butuh waktu seharian penuh untuk menajamkan bilahnya. Shuji mengangguk lalu menerima tombak itu tanpa keraguan. Tatapannya belum puas, ia kembali bertanya, tidak masalah. Apakah kau punya senjata kecil, sesuatu yang tajam? Pria tua itu lalu menghancurkan kotak kayu yang sedang diduduki Shuji. Kayu itu pecah, dan dari dalamnya isi tersembunyi tersibak. Shuji menunduk, menatapnya dengan sorot tajam. Paku duri besi, bagus. Aku ambil semuanya. Pria tua itu lalu mendongak, suaranya lirih namun tegas. Kemana aku harus mengirim semua barang ini? Namun Shuji segera menepis dengan dingin. Tak perlu, aku sendiri yang akan membawanya. Pria tua itu menarik napas panjang, menatap Shuji dengan mata berat. Kau tampak begitu bersemangat, tapi ketahuilah, semua ini cukup mahal. Shuji menoleh lalu bertanya datar. Berapakah harganya? Pertanyaan itu membuat pria tua terdiam sesaat. Matanya sayu, lalu suara lirihnya pecah dengan nada emosional. 3 hari yang lalu, putriku meninggal. Katakan, adakah cara untuk mengembalikannya? Kau berbau darah. Untuk sesaat aku mengira kau hantu, tapi ternyata bukan. Lupakan soal harga. Yang kuinginkan hanyalah satu, bunuhlah orang yang merenggut nyawa putriku. Shuji terdiam lalu bertanya perlahan, siapa yang membunuh putrimu? Pria tua itu menjawab, bibirnya bergetar oleh amarah. Sekte Black Dao. Shuji segera berdiri, tatapannya berubah dingin, penuh tekad. Ia menerima permintaan itu tanpa ragu. Namun sebelum ia sempat melangkah keluar, suara parau pria tua itu kembali memanggilnya. Tunggu dulu, mereka ada 4. Mereka dikenal sebagai 4 elit sekte Black Dao. Dengarkan baik-baik, pastikan kau tahu nama mereka. Namun Shuji tak bergeming. Tatapannya membeku, aura membunuhnya menguar. Ia hanya menjawab dengan suara rendah, berat, dan penuh niat pembantaian. Aku tak perlu tahu nama mereka, karena aku akan membunuh mereka semua. Namun Shuji belum beranjak. Ia menghentikan langkahnya, lalu menoleh pada pria tua itu dengan sorot mata dingin. Jadi, apa kau punya pakaian dan racun? Pria tua itu terperanjat mendengarnya lalu mendengus heran. Hah? Kau kira seorang blacksmith menjual barang semacam itu? Ambil saja ini. Ia lalu melemparkan selembar kain tebal dan sebuah guci tua ke arah Shuji. Itu adalah kulit beruang yang pernah menewaskan 74 orang. Dan guci itu berisi racun mematikan dari suku Miao. Meski aku sendiri tak tahu apakah itu asli atau palsu. Shuji meraih keduanya tanpa ragu. Ia segera mengenakan pakaian kulit beruang itu, lalu membuka guci dan meneliti isinya dengan seksama. Kau sudah ditipu Pak Tua. Racun ini memang bukan racun Miao sejati, tapi tetap saja masih bisa berguna. Aku akan ambil semua item pesananku besok. Ketika ia hendak berangkat, matanya tertumbuk pada sesuatu di sudut ruangan. Alisnya berkerut, lalu ia bertanya, apa ini? Pria tua lalu menjawab, oh, itu, aku biasanya memakainya untuk mengurus ternak. Kenapa? Ada masalah? Shuji mengangkat benda itu menimbangnya sejenak, lumayan. Biarkan aku meminjam ini sampai pesananku siap. Tanpa menunggu jawaban, Shuji langsung melangkah keluar, membawa benda itu bersamanya. Auranya menghilang ke dalam kegelapan malam. Ketika sosok Shuji lenyap, pria tua itu terduduk menatap kosong. Ia bergumam lirih, nadanya getir bercampur keputusasaan. Bocah aneh, sial, apa mungkin dia benar-benar hantu? Tidak, hantu atau bukan, itu tak penting. Selama dendam putriku bisa terbalaskan. Nyawaku hanyalah harga yang murah. Mendadak tubuhnya terguncang, batuk keras mengguncang dada. Darah segar muncrat dari mulutnya, membasahi lantai yang sudah kusam. Sementara itu, Shuji telah tiba di depan gerbang utama sekte Black Dao. Malam itu gerbang dijaga ketat, penjaga berdiri dengan wajah tegas dan tombak di tangan. Namun Shuji melangkah menuju mereka dengan berani, tanpa sedikit pun rasa gentar. Seorang penjaga melangkah maju, mengangkat tangannya untuk menghentikan. Nak, kami sedang dalam pertemuan yang sangat penting. Tak seorang pun boleh masuk. Dan benda apa itu yang kau bawa? Aromanya busuk, menjijikan. Cepat, enyahlah dari sini.
Namun ketika penjaga itu masih sempat mengeluarkan peringatan, Shuji sudah bergerak. Dalam sekejap, satu serangan brutal merenggut nyawanya. Senjata yang digunakan Shuji bukanlah pedang, melainkan tulang kuda, masih basah dengan sisa-sisa racun kematian. Saat tulang itu berayun, roh-roh hitam orang-orang yang sebelumnya telah ia bunuh pun kembali muncul, melayang-layang di sekitar Shuji. Tidak butuh waktu lama, semua penjaga yang berdiri di hadapannya jatuh bersimbah darah. Tubuh-tubuh kaku menumpuk di gerbang, sementara Shuji berdiri tegak menatap papan nama besar di atas gerbang utama itu. Sekte Black Dao, gumamnya dingin. Dulu kami memberi kesempatan pada setengah dari kalian untuk melarikan diri sebelum aku regresi. Akibatnya banyak dari saudara kami yang terbantai saat kalian melakukan serangan balik. Tapi sekarang, aku tahu persis jalan kabur kalian. Kali ini, tak seorang pun akan lolos. Aku akan membantai kalian sampai ke akar-akarnya. Dengan langkah berat penuh niat membunuh, Shuji mendorong gerbang itu dan memasuki area dalam. Jerit dan pekikan terdengar, namun segera terdiam dalam dentuman tulangnya yang mematikan. Hanya dalam hitungan napas, puluhan penjaga lainnya sudah menjadi mayat. Tanah penuh darah, udara beraroma besi dan daging busuk, tapi Shuji terus berjalan, dingin, tanpa menoleh ke belakang, tidak membiarkan seorang pun bernapas. Ketika ia mulai masuk lebih dalam ke kompleks itu, seorang pria muncul dengan langkah malas, wajahnya setengah mengantuk. Ia menggaruk kepalanya. Apa yang terjadi di sini? Oh, cuma bocah sialan rupanya. Jadi kau yang bikin keributan ini? Hah, aku sedang mimpi indah dan kau berani menggangguku. Tak hanya dia, dari balik kegelapan 3 orang lainnya muncul berdiri di sisinya. Ketua sekte sedang bertemu dengan tamu penting. Kau tak akan sempat masuk lebih jauh. Kami akan mengurusmu dengan cepat. Shuji menghentikan langkahnya. Matanya menyipit membaca aura mereka. 4 orang. Kekuatan mereka di sekitar tingkat 2 atau 3. Kalau begitu kalian pasti... Ia langsung bertanya kepada mereka. 4 elit Black Dao? Ya? Ucapan itu baru saja meluncur ketika tubuh Shuji sudah bergerak. Dalam satu serangan kilat, ia menghantam keras dada orang pertama hingga tubuhnya terpelanting. Tanpa berhenti, ia melompat ke orang kedua dan menusuk kedua matanya tanpa belas kasihan. Teriakan ngeri pecah di udara. Untuk orang ketiga, Shuji melemparkan tulang kuda dengan presisi mematikan. Tulang itu menghantam wajahnya, menghancurkan tulang pipinya, membuatnya terhuyung. Shuji meraih kembali tulangnya dari tengkorak yang hancur itu, lalu menyelesaikannya dengan satu tebasan ganas. Sementara itu, orang pertama yang sempat dihantam kini sudah bangkit. Wajahnya dipenuhi amarah dan darah segar yang menetes dari bibirnya. Bocah brengsek, kau akan merasakan hal yang sama. Shuji melihat serangan orang itu datang, namun wajahnya tetap tenang, sama sekali tak terguncang. Ia membalas dengan nada penuh ejekan. Lucu sekali melihat kalian begitu terbiasa mencuri milik orang lain. Tapi ketika giliran dirampok, tiba-tiba kalian merasa tersakiti, ya? Dengan satu gerakan cepat, Shuji meraih guci di dekatnya menghancurkannya seketika. Pecahan tajam berterbangan dan salah satunya menancap brutal ke mata lawannya. Jeritan melengking terdengar, darah mengucur deras, namun Shuji sudah melangkah maju, menutup jarak tanpa belas kasihan. Apa kau marah hanya karena ini? Jangan salah paham. Aku tidak datang hanya untuk merampas barangmu. Aku datang untuk merenggut nyawamu. Di sisi lain si botak satu-satunya elit yang tersisa membeku, matanya melebar penuh teror. Napasnya tersengal ketika menyaksikan rekannya dihancurkan begitu keji. Ada apa-apaan bocah ini? Bahkan di sekte Black Dao tak ada yang bertarung sebrutal ini. Dia menggunakan tulang kuda, bocah ini monster. Namun sebelum rasa takutnya mereda, Shuji sudah bergerak mendekat. Langkahnya mantap, aura niat membunuh menekan seakan udara di sekeliling menjadi berat. Si botak berteriak histeris, berusaha menguatkan genggaman pada pedangnya, seolah itu bisa menyelamatkannya. Tapi Shuji hanya menarik napas dalam-dalam, lalu mengayunkan tulang kuda dengan kekuatan penuh. Senjata aneh itu menghantam keras, membuat tubuh si botak terhempas tak berdaya. Terkapar dalam darahnya sendiri dengan sisa tenaga terakhirnya si botak berusaha bersuara. Kau... Siapa kau sebenarnya? Siapa yang mengirimmu? Shuji menatapnya dengan dingin dan berkata, yang mengirimku pandai besi tua itu.
Jawaban itu menjadi kalimat terakhir yang didengar si botak sebelum Shuji menghabisinya tanpa ragu. Malam itu Shuji berdiri di tengah lautan mayat, tubuhnya berlumur darah dikelilingi roh-roh hitam yang terus mengikutinya. Suaranya lirih namun menggema penuh kepastian. 4 elit Black Dao sudah kuurus. Seharusnya itu cukup untuk membayar kepada penjaga toko tua itu. Sementara itu di tempat yang berbeda suasana ruang pertemuan dipenuhi hawa tegang. Seseorang sedang berbicara dengan nada dingin kepada ketua sekte Black Dao. Jadi, misinya gagal. Ya, Master sangat murka. Tuan muda pun sama. Amarahnya tak terbendung. Padahal jika kau berhasil menyamarkan sekte Black Dao sebagai bandit hutan, lalu menyerang biro pengawal Howling Tiger, kau bukan hanya mendapatkan kargo curian itu, tapi juga hadiah besar dari klan Zhao. Namun kebodohanmu telah menggagalkan semuanya. Tepat di hadapannya, Go Yuhu, ketua sekte Black Dao, duduk gelisah. Wajahnya menegang, dipenuhi amarah bercampur rasa tertekan. Urat di pelipisnya berdenyut namun ia terpaksa menahan diri. Orang berbaju merah itu kembali berbicara, kali ini suaranya menusuk lebih dalam. Penyergapanmu gagal total, kita kehilangan banyak orang. Dan sekarang, bahkan upeti untuk aliansi evil pun tak bisa dibayar. Apa kau tidak memikirkan apa yang akan terjadi jika money collecting demon benar-benar muncul? Mendengar kata itu raut wajah Go Yuho seketika berubah panik, napasnya memburu, suara yang keluar terdengar putus asa. Sial! Semuanya keluar dari kendali. Kami mengirim cukup banyak orang untuk mengalahkan biro pengawal Howling Tiger. Tak kusangka justru pasukanku yang dimusnahkan. Tidak ada satupun yang selamat. Kami bahkan tak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sana. Orang berbaju merah berdiri dari kursinya, sorot matanya penuh cemooh. Seharusnya dari awal kau mengirim 4 elit Black Dao. Dengan itu, semua sudah selesai. Go Yuho mencoba membela diri, suaranya terdengar getir. Aku tidak menyangka akan jadi seperti ini. Jika saja sejak awal kau memberitahuku sekuat apa para pengawal sekte Tiger Pit, tentu keadaan tidak akan sampai sejauh ini. Ucapan itu membuat pria berbaju merah kembali mendekat. Ia menundukkan tubuhnya ke arah Go Yuho, suaranya membelah udara. Apa maksudmu, ini salah kami? Biar ku jelaskan sekali lagi. Jika kau gagal lagi, maka kalian semua akan mati. Mengerti? Kecuali biro pengawal Howling Tiger gagal dalam tugas mereka, sekte Tiger Pit tidak akan pernah terpojok, dan rencana pernikahan tuan muda tak akan pernah berjalan lancar. Ingat baik-baik, bajingan itu tidak akan beristirahat sebelum ia mendapatkan gadis itu. Go Yuho yang mendengar ancaman itu tak lagi mampu menahan gejolak dalam dirinya. Ia dengan wajah merah padam, lalu berteriak keras penuh frustrasi. Sudah kubilang aku mengerti. Cukup, jangan ulangi lagi. Ketika perdebatan di ruangan itu semakin panas, tiba-tiba terdengar suara asing dari arah luar. Go Yuho sontak menoleh dengan wajah pucat. Suara apa itu? Asalnya dari pintu masuk. Tidak mungkin. 4 elit seharusnya berjaga di sana. Kecemasan langsung menyelimuti ruangan. Dalam sekejap bayangan kelam Shuji mulai terlihat melalui jendela. Ia berjalan lurus ke arah pintu, lalu dengan santai menggesernya terbuka. Begitu pintu terkuak, Shuji tanpa basa-basi melemparkan sesuatu ke tengah ruangan. 4 benda bulat berguling di lantai, meninggalkan jejak darah segar yang menodai papan kayu. Keheningan mencekam seketika menyelimuti ruangan. Mata Go Yuho melebar penuh kengerian. Sementara pria berbaju merah melangkah mundur dengan wajah pucat pasi, tubuhnya gemetar tak terkendali. Kepala 4 elit Black Dao. Suaranya lirih, nyaris tercekat. Jangan bilang, sekte ortodoks mengirim seorang master ke sini. Ketika Shuji perlahan melangkah masuk, aura membunuhnya menekan udara di sekeliling ruangan. Si pria berbaju merah buru-buru mengangkat tangannya, berusaha menjelaskan identitasnya dengan suara terbata namun penuh kepanikan. Tunggu, aku dari klan Zhao. Aku tidak ada hubungannya dengan sekte Black Dao. Aku hanya kemari untuk bernegosiasi, itu saja. Jika kau mau, aku bisa membantumu. Aku bisa membunuh mereka semua bersama-sama denganmu. Namun Shuji tak bergeming. Ia lalu dengan tenang menggigit bibirnya sendiri hingga darah segar mengalir. Tanpa peringatan, ia meludahkannya tepat ke arah wajah pria berbaju merah. Darah itu menetes deras mengenai matanya. Apa-apaan ini? Teriak pria itu sambil meraih wajahnya. Apa yang kau lakukan? Sudah kubilang aku dari klan Zhao. Aku bukan anggota Black Dao. Apa kau tuli? Namun penjelasannya segera berubah menjadi erangan.
Dari matanya muncul rasa perih luar biasa, seperti terbakar api neraka. Di benaknya terngiang ajaran gurunya dulu. Mereka yang menguasai Supreme Demonic Arts disebut sebagai Demonic Breakers. Dan darah seorang Demon Breaker adalah racun yang mematikan bagi setiap martial artist. Shuji terkekeh dingin melihat penderitaannya. Meski tidak sekuat racun True Demon Breaker, tapi cukup membuatmu merasakan perih. Seperti ditaburi bubuk cabai ke dalam bola mata. Pria berbaju merah meraung marah, pandangannya kabur, matanya memerah seperti terbakar. Dengan penuh amarah dan rasa sakit, ia menghunus senjatanya, lalu berteriak histeris. "Ah, sialan, apa yang sebenarnya kau lakukan padaku?" Shuji yang melihat serangan itu meluncur ke arahnya segera menghindar dengan gerakan ringan namun penuh perhitungan. Matanya menyipit menilai kekuatan lawannya dengan dingin. Kekuatan martial artnya hanya berada di tingkat 1, tapi jelas tidak sebanding dengan 4 elit sebelumnya. Meski begitu, Shuji tidak memberi kelonggaran. Aura demoniknya meledak, mengalir liar namun terarah, lalu tersalurkan ke dalam tulang kuda yang digenggamnya. Kedua orang yang menyaksikan pemandangan itu sontak terbelalak. "Mustahil, Demonic Arts, kau bukan dari ortodoks, kau mat demon." Namun Shuji tidak sedikit pun memedulikan teriakan mereka. Dengan tenang ia kembali menghindari serangan yang datang lalu membalas dengan kecepatan kilat. Tulang kuda itu menghantam brutal merobek pertahanan pria klan Zhao. Dalam sekejap tubuhnya tumbang tak berdaya. Untuk memastikan Shuji mengangkat senjatanya sekali lagi lalu memukul kepalanya hingga hancur. Darah menyembur liar. Kini hanya tersisa Goyuho yang berdiri terpaku dengan wajah pasti tubuhnya gemetar hebat. Pandangannya terpaku pada Shuji sambil terngiang pemahaman tentang kekuatan mengerikan itu. Demon, Demonic Path, Demonic Arts. Makhluk-makhluk itu melampaui batas ideologi, melampaui etika antara ortodoks maupun unortodoks. Mereka adalah inkarnasi iblis, musuh abadi seluruh martial world. Dan kini, salah satu monster itu muncul di dalam sekte Black Dao. Seorang demon tak ubahnya binatang buas, sampai mereka mencapai realm tertentu yang mereka tahu hanyalah membunuh dan membunuh. Panik, Goyuho segera menekan sebuah tombol rahasia, berusaha memanggil bantuan. Bibirnya bergetar, pikirannya kalut. Selagi dia sibuk dengan pria Zhao itu, "Aku harus kabur, harus melaporkannya ke aliansi Evil. Tidak, mungkin ke aliansi Martial. Jika tidak, aku akan mati sia-sia." Namun langkahnya terhenti mendadak ketika sebuah suara dingin memanggilnya. "Goyuho, itu kau, bukan?" Suara itu membuat darahnya seakan membeku. Mata Goyuho melebar. Jantungnya berdegup kencang. Tunggu, dia masih sadar? Meski telah menguasai Demonic Art, dia tidak kehilangan kesadaran, bahkan mampu mengendalikan energi iblisnya. Itu hanya mungkin dilakukan oleh seorang Master Peak Stage. Itu mustahil. Kesadaran itu menghantamnya. Tanpa pikir panjang, ia langsung berlutut, wajahnya menunduk penuh ketakutan. "Tuan yang terhormat, tolong ampuni nyawa saya. Jika Anda mengampuni saya akan mengungkapkan semuanya. Hari ini adalah batas waktu kami untuk membayar upeti kepada aliansi Evil. Jika gagal, bukan hanya saya yang akan mati, bahkan Anda pun bisa terjerat dalam bencana ini." Shuji terdiam sejenak, matanya menilai Goyuho dengan tajam. Pria ini lebih jeli dari yang kuduga. Dengan suara tenang tapi penuh tekanan ia mengajukan syarat. "Kalau begitu, serahkan martial artmu. Jika kau menolak, aku akan membunuhmu." Goyuho terperanjat. Keringat dingin bercucuran deras dari keningnya. "Menyerahkan martial artku sama saja dengan mati. Kalau begitu, setidaknya aku harus mencoba menyerangnya." Tangannya bergerak cepat, berusaha mencabut pedangnya. Namun Shuji sudah memperkirakan itu. Dalam sekejap ia menyerang lebih dulu, membuat darah mengalir dari luka di kepala Goyuho. Meski berhasil menjaga jarak, wajah Goyuho berubah drastis. Matanya menyala penuh kebencian. "Energi ini, jadi kau bukan Master Peak Stage? Seorang warrior tingkat 2 berani menggertakku? Dasar biadab." Namun Shuji hanya berdiri santai, auranya tetap menekan, suaranya dingin. "Badut, dengan ini tugasku menjadi lebih mudah. Saatnya memusnahkan Black Dao." Ketika Shuji melontarkan kata-kata itu, tiba-tiba saja Goyuho merasakan pusing yang menusuk kepalanya. Ia berucap lirih, "Mustahil, apa serangan tadi dilumuri sesuatu?" Shuji melangkah mendekat perlahan. Tatapannya tajam penuh ejekan. Suaranya rendah namun bergema di ruangan itu.
Aku berterima kasih padamu. Biasanya, menghadapi orang sepertimu akan cukup merepotkan, tapi berkat salah pahammu sendiri, pekerjaanku justru menjadi lebih mudah. Saat kata-kata itu terucap, udara di sekeliling mendadak terasa mencekam. Roh-roh yang sebelumnya terbunuh oleh tangan Shuji mulai muncul, bergentayangan dengan wajah penuh dendam. Mereka menjerit, menyeru, seakan ingin menyeret Go Yuho ikut bersama mereka. Kau juga harus mati, matilah bersamaku, ketua. Suara-suara itu menusuk telinga, membuat nyali Go Yuho benar-benar runtuh. Ia berteriak histeris dan mulai menyerang membabi buta, pedangnya menebas udara tanpa arah. Namun Shuji tetap tenang. Dengan gerakan cepat, ia mengayunkan tulang kuda dan menghantam salah satu tangan Go Yuho hingga terdengar bunyi retakan. Go Yuho yang tersisa masih memaksa bertahan, pedangnya berkelebat liar mencoba menebas Shuji. Tapi setiap serangan itu hanyalah menebas bayangan. Shuji menghindar dengan kelincahan tak terduga, langkahnya tidak bisa ditebak. Go Yuho semakin panik, matanya melebar, tubuhnya bergetar. Ia berucap lirih, pergerakan macam apa ini? Gerakannya liar, tapi ada disiplin yang mengikatnya. Seperti seorang pembunuh dengan naluri predator murni, pergerakannya tidak bisa diprediksi. Dia bisa membunuh dalam situasi apapun, rasanya seperti demon medan perang. Namun sebelum pikirannya selesai menyusun jawaban, bayangan Shuji sudah kembali muncul di hadapannya. Tulang kuda itu berayun, menghantam wajahnya dengan kekuatan brutal. Tubuh Go Yuho terpental keras, menghantam sebuah lemari. Kayu lemari pecah, gulungan kertas dan dokumen berhamburan memenuhi udara. Shuji meraih salah satu lembaran kertas yang melayang, membacanya dengan tatapan dingin. Bibirnya kemudian melontarkan kata-kata yang menusuk. Kau menculik wanita lalu menjual mereka ke rumah bordil. Kau memeras mereka demi mengembangkan sektemu. Bahkan kau berani meminjam uang dari Biro Keamanan Tiger. Go Yuho yang sudah terpojok, tubuhnya berlumuran darah dan keringat segera menunduk memohon. Suaranya bergetar, penuh rasa takut. Warrior Agung, aku mengakui semua kesalahanku. Jika kau mengampuniku, aku bersumpah, aku akan berjanji. Namun Shuji kembali menatap tajam ke arah Go Yuho sambil menjatuhkan obor yang ia pegang. Ada berapa banyak orang yang pernah memohon ampunan kepadamu seperti ini? Itulah yang kutanyakan. Obor itu terus bergulir, meninggalkan jejak api yang mulai membakar segala sesuatu di ruangan. Go Yuho berlutut, wajahnya dipenuhi ketakutan yang tak terkendali. Kumohon, ampuni aku. Aku akan melakukan apapun. Namun, Shuji tetap tak bergeming. Pandangan matanya sedingin jurang maut. Tangannya sudah mengangkat tulang kuda, siap untuk menghabisi lawannya. Ia berucap lirih, setidaknya dengan ini, beban Biro Keamanan Tiger bisa sedikit berkurang. Ketika tulang kuda itu melesat, Go Yuho akhirnya tersadar siapa sebenarnya sosok yang selalu menjerumuskannya ke dalam bencana akhir-akhir ini. Namun kesadarannya itu datang terlambat. Dengan satu serangan hidupnya berakhir. Tubuhnya terkulai dan rohnya pun terseret ke dalam kegelapan Shuji. Sekali lagi, aura dingin menyelimuti ruangan. Roh Go Yuho terserap, menambah kekuatan Shuji. Ia bergumam, jadi kau memang pemimpin sekte Black Dao, Go Yuho. Dia cukup kuat juga. Shuji hendak melangkah keluar, namun telinganya segera menangkap suara langkah-langkah di luar ruangan. Ternyata, beberapa orang telah menunggu tepat di hadapan pintu. Ia menarik napas dalam, lalu menghela dengan nada penuh kejengkelan. Tampaknya malam ini akan sangat panjang. Keesokan harinya, rumor sudah bergulir di seluruh provinsi Anhui. Kabar tentang kehancuran sekte Black Dao menyebar cepat, berbisik dari mulut ke mulut di jalanan kota. Di sebuah jalan, Wu Tuyan tengah bercakap dengan anak-anak kandang kuda, suaranya lantang penuh semangat. Aku dengar rumor ini langsung dari seorang mantan pekerja Black Dao. Katanya, tadi malam seisi sekte itu benar-benar dihabisi. Markas mereka pun terbakar habis jadi abu. Padahal selama ini sekte Tiger Pit juga dibuat susah oleh ulah mereka. Konon, Black Dao membeli surat utang Tiger Pit dari Qian Zhuang. Mereka sering kemari, membuat keributan dan menekan kami. Tapi berkat situasi yang terjadi semalam, semua surat utang itu tak lagi bernilai. Dan Tiger Pit bisa selamat. Anak-anak kandang kuda bersorak girang, mata mereka berbinar penuh kekaguman. Luar biasa, siapa yang sanggup menghabisi mereka? Dia pasti pahlawan provinsi Anhui. Namun di tengah hiruk pikuk kegembiraan itu,
Wu Tuyen justru mencari sosok tertentu. Dan benar saja, ia menemukan Shuji sedang terlelap dengan wajah tenang seolah tak pernah terjadi apa-apa. Dengan suara keras, Wu Tuyen segera memanggilnya. "Hei, pemula! Apa sudah selesai bersih-bersihnya?" Shuji hanya terdiam, matanya menatap Wu Tuyen dengan sorot malas, seolah tak peduli sedikit pun. Tatapan itu justru membuat Wu Tuyen semakin geram. Ia melangkah mendekat dengan wajah berkerut penuh kekesalan. "Kenapa kau menatapku seperti itu? Apa kau punya masalah?" Shuji yang tak menyukai sikap itu hanya menghela napas dalam hati. Menyebalkan sekali. Aku bahkan ingin memperlihatkan gold token padanya. Tidak, aku harus menahan diri. Aku tidak boleh gegabah sampai urusan dengan klan Zhao benar-benar beres. Namun Wu Tuyen tetap saja memarahinya. Suaranya keras menusuk telinga, tak memberi Shuji ruang untuk berpikir. "Aku sudah muak denganmu. Kau harus mendengarkan kata-kataku." Ketegangan di antara mereka kian memanas, hingga tiba-tiba sebuah suara lembut namun tegas memutuskan perselisihan itu. Eiko muncul, langkahnya anggun, wajahnya memancarkan keteduhan yang kontras dengan atmosfer panas di sana. "Kalian berdua, hentikan. Jangan merundung orang baru itu. Aku memang tidak tahu tradisi kalian, tapi bagaimanapun juga, orang-orang baru itu tetap manusia. Jadi, berhati-hatilah." Shuji terperangah, dadanya bergetar ketika melihat Eiko. Kata-katanya barusan, sederhana namun menusuk, mengingatkannya pada sesuatu yang tak bisa ia hapus dari pikirannya. Sementara itu Wu Tuyen buru-buru menoleh ke arah Eiko, suaranya berusaha terdengar tenang. "Iya, Nona, aku tidak merundungnya kok. Bocah sialan ini, maksudku, dia hanya tidak mau mendengarkan ucapanku." Namun Eiko tetap teguh membela Shuji. Suaranya terdengar halus tetapi penuh keyakinan. Dia masih anak-anak, mungkin dia belum pernah melakukan pekerjaan seperti ini sebelumnya. Jadi, bersabarlah dalam mengajarinya. Wu Tuyen masih mencoba mencari pembenaran, menahan gengsi yang terusik, tapi dia hanya seorang pengembara. Lagi pula, sebentar lagi dia juga akan pergi. Eiko menggeleng pelan, matanya memandang dalam seolah menembus lapisan-lapisan hati mereka. Setiap pertemuan adalah takdir. Itulah sebabnya kita harus menghargai setiap koneksi yang kita bentuk. Hidup ini tidak bisa diprediksi. Bisa saja kalian akan berpapasan lagi di suatu tempat nanti. Bahkan kalian mungkin bisa menjadi keluarga. Ketika Eiko masih menasihati dengan lembut, Wu Tuyen justru memalingkan muka, menyembunyikan wajahnya yang merona karena kesal. Dalam hatinya ia menggerutu penuh kejengkelan. Mana mungkin aku akan bertemu lagi dengan orang kunyuk ini. Sementara itu Eiko berbalik, tatapannya hangat, dan memanggil Shuji dengan nada suara yang penuh perhatian. "Hei, kamu orang baru, bukan? Jika ada yang mengganggumu, katakan padaku, oke? Apa kau paham?" Shuji yang tertegun melihat sosok Eiko dalam keadaan sempurna merasakan gejolak di dalam dadanya. Ia hampir tak percaya. Suara dan wajahnya sangat berbeda. Namun, meski begitu, tatapan tajamnya itu masih sama. "Kau belum berubah ya Eiko?" Dengan suara tenang Shuji menjawab, "Kau juga, kalau ada yang mengganggumu lagi, datanglah kepadaku." Ucapan itu membuat anak-anak kandang yang mendengarnya terbelalak. Mereka berbisik-bisik dengan nada kaget sekaligus mencibir. "Dasar bodoh, berani-beraninya dia bicara selancang itu pada nona muda." Namun berbeda dengan reaksi mereka, Eiko justru menanggapi dengan santai, tanpa sedikit pun rasa marah. "Baiklah, aku akan melakukannya." Begitulah pertemuan mereka di siang hari itu, sebuah momen sederhana yang diam-diam menyisakan jejak dalam hati Shuji. Tanpa terasa, malam pun akhirnya tiba. Di dalam kandang kuda yang sunyi, Shuji mulai bergerak. Dari balik jerami, ia mengeluarkan semua senjatanya yang telah lama disembunyikan, dan bersiap untuk target selanjutnya. "Aku sudah membalaskan dendam sang pengawal dan juga si penjaga toko. Mulai sekarang, saatnya aku memburu para pembunuh saudara angkatku." Singkat cerita, ketika malam kelam merayapi langit, Shuji telah tiba di Provinsi Anhui, tepat di kediaman megah Manor Klan Zhao. Dengan langkah sehalus bayangan ia menyelinap masuk menyatu dengan kegelapan malam. Para penjaga gerbang berhasil ia kelabui tanpa sedikit pun kecurigaan, hingga akhirnya di dalam sana, satu penjaga yang menyadarinya menjadi korban pertama. Dalam sekejap Shuji menusukkan kematian, lalu menyeret tubuh tak bernyawa itu ke sudut gelap, menyembunyikannya agar tak berbekas.
Setelah itu, ia kembali berjalan ringan seolah-olah tak ada satupun yang terjadi. Ketika ia melangkah lebih dalam, telinganya menangkap percakapan lirih dari dua gadis yang tengah berbincang. "Keamanan malam ini terasa lebih ketat, bukan?" ucap yang satu dengan nada gugup. "Memang begitu. Tapi apa hubungannya dengan kita?" jawab kawannya acuh. "Lagi pula, setelah sekte Black Dao dimusnahkan hanya dalam satu malam, wajar saja bila penjagaan diperketat." Shuji yang mendengar obrolan itu segera menyadari kehadiran dua penjaga tak jauh dari sana. Dengan gerakan secepat kilat, ia melemparkan sebuah ranjau besi kecil. Benda itu menancap ke kaki salah satu penjaga, membuatnya terkejut. Saat penjaga itu sibuk berusaha melepaskan besi tersebut, Shuji menyergap dari belakang, menuntaskan hidupnya dalam hening. Sekejap kemudian, ia menghilang kembali ke dalam bayang-bayang. Teman si penjaga yang masih duduk tidak menyadari tragedi yang terjadi di balik punggungnya. Ia hanya mendengus kesal dan berseru, "Hei, kenapa kau malah bermalas-malasan di situ? Sial, kita bahkan belum dapat makanan yang layak." Di tengah kelengahannya, Shuji bergerak senyap. Racun pekat ia tuangkan ke dalam makanan yang ada di depan penjaga itu. Dengan wajah masam, tanpa sedikit pun curiga, sang penjaga lalu melahap sisa makanan beracun itu. Sambil mengunyah, ia bergumam lirih, "Sial, kenapa kau diam saja? Hei, apa kau tidak mendengarkanku? Aku bicara padamu." Tak lama setelah suapan terakhir masuk ke dalam perutnya, racun itu mulai bekerja. Tubuhnya bergetar, lalu darah mengucur dari hidung, mata, dan mulutnya. Wajahnya memucat dan dalam hitungan detik ia pun ambruk tak bernyawa. Kegemparan pun pecah. Para penjaga di sekitarnya segera berlari memeriksa kejadian itu. Apa yang terjadi? Apakah dia diracun? Mustahil. Cepat, kepung dapurnya. Tutup semua pintu. Jangan biarkan seorang pun keluar. Para penjaga segera menaruh curiga pada dapur yang menyuplai makanan untuk mereka. Sementara itu, Shuji masih bertengger di atas atap, memegang botol racun yang masih meneteskan aroma mematikan. Matanya tajam meneliti setiap sudut, menyaksikan hiruk-pikuk yang mulai tercipta. "Heh, kau memang masih licik seperti biasanya, penjaga toko," gumamnya lirih. "Lumayan. Aku suka ini. Keadaan sudah kupantau dengan cermat. Sekarang, saatnya menuju ke sana. Klan Zhao, nama itu akan lenyap malam ini." Begitu kata-kata itu meluncur, tubuh Shuji seolah menjadi bayangan. Ia melesat menuju bangunan lain, langkahnya cepat, nyaris tak terdengar. Di bangunan yang dituju, beberapa penjaga berjaga ketat di depan pintu masuk. Mereka tengah larut dalam obrolan, masih membicarakan tragedi mengerikan yang menimpa sekte Black Dao. Namun sebelum kalimat mereka selesai, pintu yang mereka jaga mendadak hancur diterjang keras. Shuji sudah hadir di hadapan mereka. Mata para penjaga membelalak, tangan mereka refleks meraih gagang pedang. Apa itu barusan? Penyusupkah? Atau seorang asasin? Belum sempat mereka menyusun formasi, Shuji sudah bergerak. Tubuhnya melesat secepat kilat, tombaknya berputar dengan presisi maut. Dalam sekejap, 3 kepala penjaga itu terpisah dari tubuhnya, darah membercik menghiasi dinding malam. Tanpa jeda, Shuji melangkah menaiki anak tangga yang melingkar ke atas. Di persimpangan tangga, seorang penjaga tiba-tiba menghadangnya. Penjaga itu langsung bertanya kepada Shuji, "Hei, kau yang bertugas di lantai 4 kan? Suara apa tadi? Tuan sedang tidur? Jangan bikin keributan. Segera kembali dan katakan pada yang lain untuk tetap tenang." Mata penjaga itu menyipit, mendapati sesuatu yang janggal. "Apa? Kenapa kau membawa tombak, bukan pedang?" Kecurigaan itu menjadi yang terakhir. Dalam sekejap, Shuji melompat, tombaknya melesat menembus dada sang penjaga. Jeritan kematian memecah keheningan, memanggil perhatian para penjaga lain. Bergegas mereka datang, pedang terhunus, siap menebas penyusup. Namun Shuji menyambut mereka dengan wajah dingin. Dengan gerakan mematikan, ia mengeluarkan kembali senjatanya, tombak berkilau yang kini menari di udara. Satu persatu, nyawa para penjaga terpangkas, tubuh mereka jatuh menumpuk di tangga. Keributan yang tercipta semakin menggema. Dari lantai lain, para penjaga turun beramai-ramai, wajah mereka dipenuhi kemarahan sekaligus ketakutan. "Penyusup brengsek, dari mana dia datang? Kemana yang lain? Kenapa tidak ada bantuan datang?"
Suara teriakan itu memenuhi gedung, menandakan perburuan baru saja dimulai. Dua penjaga itu serentak menghunus pedang mereka, lalu berlari maju dengan teriakan penuh amarah. Namun, langkah terburu-buru justru menjadi malapetaka. Dalam sekejap, kaki mereka menekan ranjau besi yang telah diam-diam dipasang Shuji sebelumnya. "Ah, sejak kapan dia memasang perangkap ini? Dasar pengecut!" teriak salah satu dari mereka, panik bercampur marah. Ketika keduanya sibuk menggerutu dan berusaha melepaskan jebakan dari kaki mereka, Shuji bergerak cepat seperti kilatan petir. Tombaknya berdesing di udara menembus tubuh mereka tanpa ampun. Namun sebelum hening sempat kembali, sebuah suara berat menggema memecah udara malam. Berisik sekali. Suara itu tidak sekadar suara, melainkan mengandung tekanan internal yang menggetarkan, membuat udara seolah bergetar. Shuji langsung menajamkan inderanya. Tubuhnya kaku penuh kewaspadaan. Ia dapat merasakan kekuatan pemilik suara itu jauh melampaui Go Yuho. Langkah perlahan terdengar mendekat. Dari balik kegelapan seorang pria tua muncul. Sorot matanya tajam, auranya begitu berat, seolah-olah seluruh ruangan dipenuhi oleh kehadirannya. Ia berdiri tegak lalu membuka mulut dengan nada mengejek yang penuh wibawa. "Walaupun kau tidak diundang, bukankah tata krama tetap harus ditegakkan? Katakanlah, apa yang membawamu datang malam-malam begini?" Shuji menatap tajam tanpa segera menjawab. Namun di dalam hatinya pikirannya bergemuruh. Akhirnya kami bertemu. Pria yang membantai begitu banyak orang hanya demi menjerumuskan hidup orang lain dalam kesengsaraan. Pemimpin klan Zhao Yuxi. Shuji menatap lurus ke arah pria tua itu lalu bersuara dengan nada tajam dan penuh tekanan. "Zhao Yuxi, pemimpin dari klan Zhao. Itu kau, bukan?" Mendengar namanya disebut dengan begitu lugas, Zhao Yuxi tertawa pendek, lalu menghembuskan auranya yang berat. Suara yang keluar dari mulutnya terdengar seperti guruh yang menggetarkan dada. "Dasar bocah kurang ajar, jagalah ucapanmu. Dari mana asalmu sebenarnya? Kau tidak tampak seperti murid dari sekte ortodoks, bukan dari Valley of Perdition, bukan pula dari Path of Supremacy Society, atau mungkin kau datang dari Beyond the Black Sand." Sementara itu, mata Shuji menyipit, tubuhnya menajamkan perasaan. Ia memperhatikan aliran ki yang melingkupi Zhao Yuxi. Aliran ki-nya tidak biasa, terbelit, namun tetap fokus. Bahaya. Pertarungan ini jelas tidak akan mudah. Akhirnya Shuji menjawab, suaranya datar namun mantap. "Aku berasal dari sekte Tiger Pit." Mendengar itu Zhao Yuxi sempat tersentak, wajahnya menunjukkan sedikit keterkejutan. "Oh? Dibentuk dan dibesarkan oleh master dari sekte Tiger Pit, katamu? Sulit dipercaya. Aku bahkan tak bisa membayangkan orang itu membesarkan seekor harimau buas seperti dirimu. Katakan, apa hubunganmu dengan sekte Tiger Pit?" Shuji pun memasang ekspresi serius. Ia menatap pria tua itu tanpa gentar, lalu menjawab dengan nada sinis. "Aku hanyalah seorang tamu, pelayan warrior. Tidak, lebih tepatnya, pengurus kandang kuda." Mendengar jawaban itu, Zhao Yuxi terdiam sejenak, lalu matanya melebar. Kejutan di wajahnya hanya berlangsung sesaat sebelum ia kembali berbicara dengan nada dingin. "Hah, jadi kau bukan orang yang akan memberikan segalanya secara cuma-cuma? Menarik, tapi asal-usulmu tak lagi penting. Kau sudah melemparkan dirimu ke dalam kandang singa, dan cara yang paling benar untuk menuntaskan ini adalah membunuhmu tanpa perlu banyak kata. Tidakkah kau setuju?" Dengan ucapan itu, Zhao Yuxi menghunus pedangnya. Seketika aura tajam yang memancar darinya memenuhi ruangan, menindih udara seperti badai yang siap melahap. Namun Shuji tidak gentar. Ia justru memejamkan mata, membiarkan hawa maut Zhao Yuxi menyelimuti dirinya. Dalam keheningan batinnya, ia bergumam penuh tekad. Bisa berhadapan dengan Zhao Yuxi secara langsung, sungguh terasa tidak nyata. Di kehidupanku yang lalu, pria ini menghabiskan sisa hidupnya dalam kedamaian tanpa pernah merasakan pedihnya balas dendam. Saat itu, Eko hanya bisa menelan tangis, tidak mampu menuntut keadilan dengan kedua tangannya. Tapi kini, di kehidupan ini, semuanya berbeda. "Eko, aku akan menuntaskan dendammu. Di sini, sekarang juga." Shuji segera mengangkat tombaknya, lalu menerjang maju bagaikan kilatan petir menghadapi serangan Zhao Yuxi. Begitu senjata mereka beradu, suara dentuman keras bergema dan Zhao Yuxi terhempas ke belakang. Tubuhnya goyah, matanya menyipit penuh kecurigaan.
Apa kau menggunakan sorcery? Kenapa aku bisa merasakan internal art milik klan Zhao mengalir darimu? Shuji menarik napas dalam, lalu menatapnya tajam. Ya, kenapa kau berpikir seperti itu? Ucapan itu diiringi fenomena mencekam. Dari balik kegelapan, roh-roh orang yang pernah ia habisi muncul satu persatu, berputar mengitari tubuhnya. Aura mereka bercampur, menciptakan tekanan menyesakkan. Dalam hatinya Shuji bergumam, spirit titleku berada di level 9. Compression stage, kekuatanku sebanding dengan Zhao Yushi, seorang master top class. Maka yang akan menentukan hasil pertarungan ini adalah perbedaan jarak pengalaman antara kita, dua orang yang sama-sama menjalani kehidupan keduanya. Namun Zhao Yushi tak tinggal diam. Ia segera melakukan serangan balik. Pedangnya meluncur lincah, meliuk-liuk layaknya ular berbisa yang mencari celah untuk menggigit. Shuji dengan sigap mengimbangi, tombaknya berputar menghalau setiap tusukan mematikan. Benturan demi benturan terus terjadi, namun Zhao Yushi berhasil menahan semua serangan dengan ketenangan seorang veteran. Gerakanmu tidak buruk, ucapnya sinis, sembari mengayunkan pedang yang memercikan api menyala. Tapi itu saja tak cukup untuk mengalahkanku. Katakan, nak, apa yang akan kau lakukan sekarang? Bahkan matamu pun bisa hangus bila terkena semburan api ini. Namun dugaan Zhao Yushi salah besar. Shuji tidak mundur. Ia menerima semua percikan api yang mengarah padanya, tubuhnya ditempa panas, namun ia tetap maju dengan tombak di tangan. Tebasan mautnya hampir merenggut kepala Zhao Yushi, meninggalkan goresan dalam di leher sang pemimpin klan. Terengah, Zhao Yushi tertawa getir. Hah, kau lebih mengerikan daripada yang kuduga. Kepalaku hampir terpenggal, tapi lihat dirimu. Ususmu nyaris tumpah keluar. Benar saja, Shuji pun terluka parah. Sebuah robekan besar menganga di perutnya, namun ia tak menunjukkan rasa sakit sedikit pun. Nafasnya mantap, matanya tak bergeser dari lawannya. Ia bersiap untuk serangan selanjutnya. Serangannya memiliki jangkauan luas, ditambah pergerakan veteran yang sudah kenyang pengalaman. Kesempatan untuk menang nyaris tak ada. Meski begitu, Shuji tak berhenti. Dengan satu gerakan cepat, ia mengeluarkan senjata jarak jauh, lalu melemparkannya tepat ke arah Zhao Yushi. Namun Zhao Yushi dengan mudah menghindari lemparan itu, tubuhnya bergeser seolah tak terjamah bahaya, lalu langsung melancarkan serangan balik yang beringas. Bibirnya menyeringai, suara beratnya penuh ejekan. Oh, jadi kau juga bisa menggunakan senjata jarak jauh. Menarik, dan kegigihanmu itu, sekarang aku sungguh penasaran. Eksentrik macam apa yang membesarkanmu? Dengarkan aku, nak, jika sekarang kau menyerah, aku akan menjadikanmu salah satu bawahanku. Shuji mendengarnya, keningnya berkerut, rasa muak merayap di dadanya. Ia terus menghindari tebasan Zhao Yushi yang datang bertubi-tubi. Dasar pria tua licik. Perkataan manis itu hanya kedok. Dia sudah menyiapkan serangan selanjutnya di balik ucapannya. Dan benar saja, di saat Shuji sedang waspada, Zhao Yushi menghentakkan kakinya keras ke lantai. Retakan merambat dan pedangnya melesat secepat kilatan. Shuji terpaksa menjaga jarak, namun sial, langkahnya terhenti ketika kakinya tersandung tubuh mayat yang tergeletak. Kesempatan emas itu tak disia-siakan. Zhao Yushi melompat ke depan, pedangnya menebas lurus dengan teriakan penuh kepastian. Berakhir sudah. Suara logam merobek daging terdengar. Pedang Zhao Yushi menembus tubuh Shuji, menembus sampai keluar di punggungnya. Zhao Yushi menatap Shuji dengan tatapan kagum bercampur kejam. Oh, bahkan kau tidak menjerit, bernyali juga rupanya. Kau sungguh berbeda dari anakku yang bodoh itu. Anak itu hanya karena jarinya tergores saja sudah dirawat bagai bayi. Itulah mengapa aku sadar dia butuh istri yang kuat. Aku sendiri tak tahu berapa lama sisa umurku. Yang kuinginkan hanyalah sempat melihat wajah cucuku sebelum mataku terpejam selamanya. Namun di tengah ocehannya, sebuah kejadian mengejutkan membuatnya tercekat. Shuji tiba-tiba meraih pedang yang menembus tubuhnya. Tangannya mencengkeram erat. Darah mengalir di sela-sela jarinya, membuat Zhao Yushi terbelalak kaget. Dengan suara parau namun penuh tekad, Shuji menatap lurus ke matanya. Kau tidak tahu berapa lama lagi sisa umurmu. Zhao Yushi tersentak. Ia berusaha menarik pedangnya kembali, namun pedang itu seakan terkunci. Tak mau bergerak. Wajahnya memucat, ketidakpercayaan terpancar jelas. Pedangnya
Tidak mau bergerak? Mustahil. Tidak peduli seberapa kuat genggamanmu. Bagaimana mungkin? Bocah ini, dia menghentikan pedangku dengan tulang rusuknya. Gila, ini kegilaan yang sungguh gegabah. Jangan-jangan, sejak awal dia sengaja memberikan titik lemah untuk memancingku menyerang bagian samping tubuhnya. Ketika Zhao Yushi masih dibelenggu oleh pikirannya sendiri, Shuji yang sadar penuh akan situasi justru menyalakan bara tekadnya. Dengan suara parau yang dibalut aura kematian, ia berteriak lantang, "Akan ku beritahu berapa lama lagi sisa umurmu, Zhao Yushi." Sekejap kemudian aura gelap yang pekat memancar keluar dari tubuh Shuji. Hawa itu begitu menyesakan, mencekam layaknya jurang maut yang siap menelan segalanya. Zhao Yushi seketika merasa jiwanya terhimpit. Apa tekanan ini? Tidak, ini mustahil. Aku harus lari. Kenapa tubuhku gemetar? Apakah aku sedang merasa takut? Sementara kengerian menguasai hatinya, Shuji terus melangkah, tombaknya bergetar dengan niat membunuh yang semakin menebal. Mulutnya tiada henti memanggil nama itu, nama yang menjadi beban dosa dan dendam. Setiap kali namanya disebut, detak jantung Zhao Yushi semakin kacau. Panik menggerogoti pikirannya. Dengan tenaga penuh, ia berusaha menarik pedang yang masih terjebak di tubuh Shuji. Sialan, aku harus mencabut pedang ini. Aku butuh jarak, aku harus menjauh darinya. Namun sia-sia, genggaman Shuji lebih kuat dari baja, darahnya yang mengalir hanya menambah aura mengerikan yang menyelimuti tubuhnya. Shuji juga terus memanggil nama Zhao Yushi ketika melakukan itu. Seketika itu juga, roh-roh yang sebelumnya dibinasakan oleh Shuji mulai menerkam tubuh Zhao Yushi tanpa ampun. Dengan sekuat tenaga ia berusaha menahan rasa sakit, tepat saat tombak Shuji menembus dadanya. Nafasnya tercekat, namun dengan sisa tenaga ia masih sempat berkata, "Apa itu barusan? Ilusi? Ataukah niat membunuh yang nyata? Bagaimana mungkin seorang bocah berandalan sepertimu bisa memiliki aura yang begitu mengerikan?" Sambil menyunggingkan senyum tipis nan sinis, Shuji menjawab dingin, "Kau mungkin telah mengumpulkan pengalaman dari ribuan pertarungan selama ini. Namun pada akhirnya semua itu hanyalah duel dan pertandingan yang telah direncanakan." Dengan gerakan penuh kekuatan, ia mengangkat tubuh Zhao Yushi tinggi-tinggi menggunakan tombaknya. Tatapannya tajam, dan dengan suara yang syarat ketegasan ia berkata, "Di dalam perang yang pernah menyeretku, jika dibandingkan dengan pembantaian brutal yang harus kulakukan demi sekadar bertahan hidup, pertarungan ini sama sekali tidak ada artinya." Kemudian Shuji mencabut tombaknya dari tubuh Zhao Yushi dan melemparkannya begitu saja. Dengan langkah santai, ia berjalan mendekat lalu meraih sebuah palu besar yang tergeletak di samping tubuh lawannya. Nafas Zhao Yushi tersengal, tubuhnya dipenuhi rasa sakit yang menggerogoti, sementara bayangan kematian kian mendekat. Dengan suara lemah ia memohon, "Aku mohon kepadamu, tolong jangan bunuh putraku." Namun Shuji, dengan tatapan dingin dan aura membunuh yang semakin pekat menyelubungi tubuhnya, mengangkat palu itu tinggi-tinggi. Suaranya terdengar tegas dan tak tergoyahkan. "Permintaanmu itu adalah sesuatu yang mustahil untuk kulakukan." Ucapannya diakhiri dengan hentakan brutal ketika palu menghantam kepala Zhao Yushi. Seketika darah muncrat ke segala arah, melumuri tanah, dan tubuh Zhao Yushi terkapar tak bernyawa, tewas dengan cara yang begitu mengenaskan. Sambil mengusap darah yang berceceran di pipinya, Shuji berbisik dengan nada sinis, "Pada akhirnya, kau tidak akan pernah melihat wajah cucumu." Kemudian Shuji berdiri dan perlahan menyisir ruangan itu, langkahnya tenang namun penuh kewaspadaan. Dalam hatinya ia bergumam, "Pertama-tama, yang harus kulakukan adalah memulihkan diri sepenuhnya." Namun ketika ia sampai di depan sebuah pintu, tiba-tiba suara roh-roh yang telah ia bunuh menggema, berbisik lirih namun jelas, "Ke sini, ke sebelah sini, hirup baunya, ada di sini, di dalam wadah ini." Mendengar itu Shuji menoleh ke sekeliling, matanya menyapu setiap sudut ruangan. Hingga akhirnya pandangannya jatuh pada sebuah kendi berwarna emas yang tampak mencolok. Ia menghampirinya, lalu memecahkan kendi tersebut. Dari dalamnya muncullah sosok tuan muda Zhao yang ternyata bersembunyi dengan tubuh gemetar ketakutan. Wajahnya pucat pasi, keringat dingin bercucuran deras dari sekujur tubuhnya. Begitu melihat Shuji mendekat, ia menjerit panik, berteriak keras meminta pertolongan. Shuji hanya menatapnya datar. Sambil merapikan rambutnya dengan gerakan tenang, ia bergumam dalam hati,
Karena keinginan busuk orang sampah seperti ini, begitu banyak orang harus menderita akibat perbuatannya. Shuji lalu menjambak rambut Zhao dengan kasar, menarik kepalanya ke atas. Tatapannya begitu tajam, dipenuhi aura membunuh yang pekat dan kelam. Dengan suara dingin ia berkata, "Sepertinya kau masih menyimpan banyak energi, sampai-sampai kau bisa menjerit sekeras itu. Terlahir dari keluarga kaya, dengan uang dan kekuatan, kau benar-benar mengira dirimu adalah pahlawan di dunia ini, atau sesuatu semacam itu?" Merasakan ajalnya kian dekat, Zhao hanya bisa merintih putus asa. Air mata bercucuran, bercampur dengan air liur dan cairan yang mengalir dari hidungnya, tubuhnya gemetar, suaranya pecah memohon ampunan. Namun Shuji sama sekali tidak terusik. Dengan nada sedingin es ia menimpali, "Kalau memang begitu, biar aku jadikan kau bintang acaranya. Bukankah itu terdengar menyenangkan?" Tangannya lalu meraih paku, menggenggam erat besi tajam itu bersama beberapa paku lainnya. Senyum tipis tersungging di wajahnya saat ia melanjutkan, "Malam ini karakter utamanya adalah kau." Dan seketika itu juga Zhao menemui ajalnya dengan cara yang begitu mengerikan, mati secara sangat menggenaskan. Keesokan harinya, berbagai poster pengumuman terpampang di seluruh penjuru provinsi Anhui. Kerumunan orang tampak berbondong-bondong berhenti untuk membaca, saling berdesakan di depan papan pengumuman. Di atas lembaran itu tertulis jelas, akibat kerjasama antara sekte ortodoks dan sekte Black Dao demi meraih keuntungan kotor, seseorang telah menjatuhkan hukuman yang sepadan kepada mereka. Hukuman ini dijalankan atas nama para korban yang menjadi sasaran kebengisan kedua sekte tersebut. Setelah membacanya, orang-orang mulai saling bertukar pandangan dan berbisik satu sama lain. Seorang pria di antara kerumunan berkata, "Manor sekte Black Dao dan klan Zhao benar-benar dihancurkan berturut-turut. Kudengar ada seorang vigilante misterius yang muncul dan membantai semua orang di dalam manor, kecuali para pelayan mereka. Tentu saja ini kabar baik bagi kesejahteraan rakyat. Tapi aku benar-benar penasaran, siapakah orang yang melakukannya?" Cerita kemudian bergeser ke kediaman sekte Tiger Pit. Di sana, Wu Tuyan tengah membicarakan peristiwa pembantaian klan Zhao dan sekte Black Dao bersama dua orang bawahannya. Dengan nada tenang namun serius, ia berkata, "Aku mendengar dari seorang pelayan wanita yang bekerja di manor klan Zhao. Katanya, orang yang main hakim sendiri itu menyebut nama Zhao Yushi sebanyak 3 kali sebelum akhirnya membunuhnya." Ucapan itu sontak membuat kedua bawahannya terkejut sekaligus ketakutan. Salah satunya langsung bersuara dengan wajah pucat, "Apa dia itu malaikat maut? Mengapa sampai harus memanggil namanya 3 kali?" Wu Tuyan menatap mereka dengan ekspresi serius. Lalu menjawab, katanya, ketika namanya dipanggil, Zhao Yushi begitu ketakutan sampai-sampai air matanya bercucuran deras. Mendengar itu, kedua anak buahnya semakin merinding. Salah seorang dari mereka bergumam dengan suara bergetar, "Apa-apaan itu, sungguh menyeramkan. Jadi pria itu menyeretnya ke dunia lain setelah memanggil namanya 3 kali? Jangan-jangan sekte Tiger Pit adalah target berikutnya?" Namun sebelum rasa takut itu mereda, tiba-tiba saja pintu gerbang terbuka dengan sangat keras. Suara benturan menggema, membuat mereka semua terkejut setengah mati. Seorang pria menerobos masuk sambil berteriak lantang, "Dia sudah ada di sini, cepat ke sini sekarang juga." Cerita lalu berpindah, memperlihatkan Eiko yang sedang menunggangi seekor kuda, ditemani Shuji yang berjalan santai di tepi danau. Sambil menggenggam kendali kudanya, pikiran Eiko terus dipenuhi oleh sosok misterius yang telah melenyapkan sekte Black Dao dan klan Zhao. Dalam hatinya ia bergumam, dia memanggil nama targetnya sebanyak 3 kali, lalu menyeret mereka ke dunia lain. Vigilante misterius, begitulah orang-orang menyebutnya. Dalam waktu singkat saja, dia berhasil melenyapkan sekte Black Dao dan juga klan Zhao. Meskipun kedua sekte itu biadab, rasanya tetap salah jika seseorang bersenang-senang atas kesialan yang menimpa orang lain. Yang membuatku penasaran adalah, siapa sebenarnya orang yang disebut vigilante itu? Sungguh, hal ini membuatku tak henti memikirkannya. Namun setelah kupikir-pikir, mengapa dia melakukan sesuatu yang justru menguntungkan bagi sekte Tiger Pit kami? Eiko kemudian teringat sesuatu yang membuatnya terperanjat. Dalam benaknya terlintas sebuah surat yang ditulis oleh Eika. Dalam surat itu tertulis, "Berkat bantuan seorang vigilante tertentu, kami berhasil melindungi para pengawal serta perlengkapan dari serangan bandit hutan.
Aku bahkan telah memberikan medali emas milikku kepadanya dan memintanya untuk berkunjung ke sekte Tiger Pit. Jadi, bila vigilante itu datang, tolong sambutlah dia dengan hangat. Mengingat isi surat itu, Eiko termenung dan berkata dalam hati, tapi Eika, hingga saat ini tidak ada tamu yang datang membawa medali emasmu itu. Namun lamunannya seketika buyar ketika Shuji menarik tali kendali, menghentikan kuda yang ditungganginya. Eiko tersadar, lalu menoleh ke sekeliling sambil bergumam, "Aduh, sepertinya aku terlalu larut dalam pikiran. Tapi, kita sekarang sedang berada di mana?" Saat akhirnya ia menyadari bahwa mereka berada di tepi sebuah danau, wajahnya langsung memerah. Raut kagum terpancar jelas, terpesona akan keindahan danau yang membentang di hadapannya. Sambil menatap danau dengan senyum manis, Eiko berkata, "Kau tahu dari mana kalau aku suka pergi ke danau? Apa sebelumnya aku pernah memberitahumu?" Dengan ekspresi datar dan dingin Shuji menjawab singkat, "Iya, kau pernah mengatakannya kala itu." Jawaban itu membuat Eiko tertegun. Dalam ingatannya, ia sama sekali tidak pernah berkata pada Shuji bahwa ia menyukai berkunjung ke danau. Rasa heran pun semakin menggelayuti hatinya. Sementara itu, Shuji hanya tersenyum tipis, lalu bergumam dalam hati, "Di kehidupanku sebelumnya, setiap kali kau frustasi atau merasa pusing, kau selalu duduk di tepi danau seperti ini." Shuji kemudian mengeluarkan sebuah pemantik dari balik bajunya, lalu menyalakan rempah untuk mengusir nyamuk serta serangga yang berterbangan di sekitar danau. Ia melakukannya dengan tenang, karena tahu betul bahwa Eiko selalu merasa terganggu bila ada serangga mendekat. Melihat hal itu, Eiko tersenyum lebar dan berkata, "Aku memang suka pergi ke danau, tapi serangga selalu saja menggangguku. Kau ini ternyata perhatian juga, ya?" Lalu sambil melirik ke arah Shuji, ia menambahkan dengan nada penasaran, "Apa dalam pekerjaanmu sebelumnya kau juga seteliti dan seperhatian ini?" Shuji terdiam sejenak, matanya melirik sekilas ke arah Eiko. Kemudian dengan nada dingin namun tegas ia menjawab, "Seorang warrior mati demi mereka yang menghargai dirinya. Siapapun yang menganggapku sebagai anggota keluarga, maka sebagai balasannya, aku pun akan memperlakukan mereka layaknya keluargaku sendiri." Mendengar jawaban itu, Eiko tersenyum manis. Ia pun berkata, "Sepertinya kau memang punya pendirian yang begitu kuat. Kalau begitu, aku takkan bertanya-tanya lagi." Lalu ia menjulurkan tangannya ke arah Shuji dan melanjutkan dengan tulus, "Selama kau berada di sini, di sekte Tiger Pit, maka kau adalah bagian dari keluarga kami." Sambil menatap Eiko, Shuji terdiam sejenak. Pikirannya melayang jauh ke masa lalu, ke dalam kehidupannya sebelumnya. Saat itu, ia berada di dalam sebuah goa, duduk sambil memangku tubuh Eiko yang sekarat. Dengan suara lemah, Eiko kala itu berkata, "Apa kau tahu mengapa aku menyelamatkanmu? Karena aku adalah ahli waris wanita dari Biro Keamanan Tiger. Bukankah kau sendiri yang pernah memberitahuku bahwa Master dan istrinya adalah orang-orang baik? Sejak saat itu, aku pun menganggapmu sebagai bagian dari keluargaku." Kenangan itu perlahan memudar, dan Shuji kembali pada kenyataan. Ia mencoba meraih tangan Eiko yang masih terulur padanya. Namun, sebelum genggamannya sempurna, tiba-tiba Wu Tuyen datang bergegas sambil berteriak, "Nona muda, para pengawal telah kembali." Mendengar kabar itu, Eiko spontan menarik kembali tangannya, lalu segera memegang kendali kudanya. Dengan wajah penuh kegembiraan, ia menarik tali kendali dan bersiap menghampiri mereka. Sebelum beranjak, ia menoleh pada Shuji dan berkata, "Maaf, tapi sekarang aku harus pergi duluan. Malam ini kami akan mengadakan perjamuan, jadi pastikan kau datang ya." Shuji hanya terdiam mematung, menunduk memandangi tangannya sendiri yang gagal menggenggam tangan Eiko. Setelah Eiko dan Wu Tuyen menjauh meninggalkannya, barulah ia tersenyum lebar. Menatap keindahan danau yang tenang, ia bergumam lirih, "Kehidupan ini tidak begitu buruk.